kita Bapak Dian Sidia Budiman, yang merupakan kolega saya di Universitas Tarumanegara. CV-nya panjang banget Bapak Ibu, ada 13 halaman. Jadi saya kira saya sampaikan secara singkat saja. Pak Dian selain mengajar di S1 dan S2 Untar, Prodi Arsitektur, beliau juga mahasiswa S3 Doktor Arsitektur di Universitas Parahyangan. Selain itu, dia juga memiliki berbagai posisi di berbagai perusahaan. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya serahkan ruang dan waktu ini pada Pak Dian sebentar lagi setelah saya membacakan tata tertibnya untuk acara kita hari ini. Iya, so tata tertib kita untuk acara ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, bagi peserta yang sudah terdaftar dan masuk ke ruang meeting tepat waktu, namun pada saat acara berlangsung keluar dari ruangan meeting dan ingin masuk kembali, mohon menghubungi panitia lewat aplikasi WhatsApp yang tertera di sini, nomornya 0852 3915 1912. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan identifikasi, peserta menggunakan identitas nama dan institusi yang sesuai pada saat mendaftar dan ditulis secara singkat seperti contoh yang tertera di bawah ini. Nomor 3, peserta dimohon untuk tidak menyebarkan meeting ID dan passcode karena bersifat unik bagi pendaftar. Yang keempat, mohon bisa meng-off-kan, memute audio selama acara berlangsung agar tidak mengganggu moderator, penyaji, maupun peserta lain. Jika ada yang tidak mematikan audionya, panitia berhak untuk memute audio peserta tersebut. Poin nomor 5, sesi tanya jawab akan berlangsung setelah penyaji selesai presentasi materinya. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Moderator akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Kemudian yang keenam, sesi foto bersama akan dipandu oleh host di akhir acara. Bapak Ibu, segera saja kita mulai. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Dian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi. Jadi selamat siang Bapak Ibu semua di sini. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada total sekitar 40-an peserta. Terima kasih buat yang sudah hadir. Ini ada narasumber kita juga Pak Purnama Salura. Beliau merupakan pengajar di Universitas Parahyangan dari mulai mungkin S1, S2 sampai S3 sampai jenjang doktoral. Nah, pada hari ini beliau tuh akan sharing lah ya, mempresentasikan bagaimana cara menulis karya ilmiah untuk jurnal-jurnal yang bereputasi. Oke, untuk pertanyaan, jadi kan nanti akan dimasukkan kepada di dalam kolom chat, gitu ya, di kolom chat. Jadi tolong kolom chatnya nanti disterilkan dulu, jadi isinya hanya pertanyaan-pertanyaan saja, gitu ya, supaya memudahkan nanti moderator dan narasumber berkoordinasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Pak Purnama Salura selaku penyaji untuk menyajikan. Terima kasih. Makasih, Di. Thank you. Ya, sama-sama, Pak. Selamat siang, Ibu Bapak semuanya, keluarga besar kita semua. Terima kasih atas dukungan kehadiran Ibu Bapak sekalian. Sekaligus kami mohon juga dukungan pada Ibu Bapak semua agar acara kekeluargaan yang santai ini, tapi kita selalu usahakan agar mengandung bobot ilmiah bisa berlangsung terus. Acara hari ini sebenarnya merupakan acara, tadi sudah disebutkan, merupakan acara diskusi arsitektur yang agak sempit begitu, tetapi mengingat topiknya rasanya akan dapat lebih bermanfaat jika audiensnya dibuat lebih luas.
Terima kasih juga buat rekan-rekan doktoral angkatan 2019. Ada Bule di sini hadir ya, saya nggak lihat tadi. Ada Bu Indah mungkin. Ini ada Suhu Sidi, lihat aja di belakangnya sudah mirip Suhu Feng Shui itu. Mas Dian terima kasih, ada Mas Egi dan Mbak Cecep. Tokoh-tokoh ini sejak dulu sudah jadi panitia Semat dan sampai sekarang Semat itu seminar Jumat dan sampai sekarang masih tetap bersedia membantu kegiatan kekeluargaan kita. Nanti sampai pandemi ini berakhir, semoga kita akan tetap terhubung melalui acara kekeluargaan seperti ini. Amin, amin. Moga-moga ya, acara berikutnya tentu akan ada juga nanti disusun oleh panitianya. Judul sajian kali ini, judulnya ialah menulis karya ilmiah arsitektural secara hati-hati dan sepenuh hati. Nanti saya akan jelaskan. Sejujurnya, saya sendiri belum merasa cukup punya kapasitas untuk berbicara tentang menerangkan tentang topik ini. Tapi karena ini namanya juga ngobrol santai, jadi kesempatan ini saya gunakan untuk berbagi pengalaman saya dalam menulis selama ini, serta berbagi juga pengalaman saya sebagai salah satu anggota dari tim penilai karya ilmiah akademik di LLDikti. Kira-kira seperti itu. Jadi moga-moga sharing saya bisa bermanfaat buat Ibu Bapak sekalian. Isi sajian pada pertemuan ini saya bagi 3 bagian utama. Pertama, apa yang bisa kita peroleh dari fenomena merancang dan menulis. Ini penting sekali karena ini arsitektur. Kalau dalam penulisan disertasi, bagian ini umumnya ditempatkan pada ranah ontologis. Kira-kira seperti itu. Bagian kedua nanti tentang apa itu cakupan jurnal ilmiah berreputasi yang sering disingkat dengan JIB disebutnya kalau di Dikti, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Yang ketiga nanti, terakhir, bagaimana struktur menulis karya ilmiah arsitektural yang baik disertai dengan beberapa contoh-contoh singkat saja tapi. Jadi waktu saya juga tidak akan begitu lama, kira-kira 1 jam gitu ya Pak Dian, Pak Sidi. Silakan Pak Pur. Jadi walaupun thank you. Walaupun obrolan kita hari ini sangat spesifik arsitektural, mohon maaf pada yang di luar bidang arsitektural, namun saya pikir tentu dapat diinterpretasi secara lebih luas di luar bidang arsitektural. Jadi oke juga lah hadir nggak apa-apa gitu. Saya akan mulai dengan fenomena. Sebentar ini saya hilangkan dulu. Saya harus membuat semua hide floating dulu. Nah, gambar sebelah kiri itu gambar arsitektur zaman dulu kala. Ketika kami di sini ada Ibu Joyce hadir juga ya, mungkin Ibu Joyce menggambar dengan alat-alat meja gambar, kertas kalkir, penggaris, segitiga, rapido. Setiap kami menggambar atau saya sebut kita, semua alat-alat itu harus ada. Jadi konon lahirnya studio arsitektur yang didominasi oleh meja gambar yang segede-gede gaban itu karena adanya alat-alat tersebut. Kurang lebih. Dulu meja gambar yang paling top itu mereknya namanya Kuhlmann. Lalu bergeser ke merek Motoh, lalu Planmaster, mungkin rekan-rekan masih ingat. Demikian juga dulu alat gambar yang paling canggih yang namanya mesin gambar atau drafting machine. Ada yang portable pakai bandul gitu, ada yang berat banget bandulnya, apalagi kalau disuruh bawa sampai lantai 4 itu setengah mati karena studio biasanya di lantai paling atas. Ada juga yang terdiri dari 2 palang berbentuk huruf T, itu biasanya tidak dibawa-bawa sih buat station gitu. Nah, 2 benda ini sekarang sudah jadi collector items. Kurang lebih seperti itu. Nah, gambar bagian bawah ini tentang arsitektur zaman sekarang. Semua menggambar menggunakan komputer. Tanpa meja gambar, tanpa mesin gambar, tanpa penggaris. Dan hebatnya lagi, bisa menggambar di mana saja, kapan saja. Di kafe, di resto. Kalau perkara yang ngafe ini boleh tanya Pak BF, Pak Bahtiar Fauzi. Atau di kamar hotel sambil baringan, kemulan. Itu perkara yang ini boleh tanya Pak Basuki, sukanya seperti itu. Nah, sedangkan software AutoCAD saja, itu rilis pertama baru tahun 82. Sampai ke Indonesia rasanya tahun 86.
Sedangkan Piranti Lunak SketchUp itu baru mulai rilis tahun 2000 dan pada tahun yang sama juga masuk ke Indonesia. By the way, Piranti Lunak SketchUp ini bikinan negerinya Macron ya. Jadi kalau jangan di boykot ya, nanti kita pusing sendiri. Dulu kalau mati lampu kita masih bisa menggambar. Sekarang kalau mati lampu kita kelabakan, kita mulai bingung. Karena secanggih-canggihnya komputer, tanpa pasokan listrik, dia cuma seonggok benda mati yang tidak berguna sama sekali. Sama seperti handphone kita atau HP kita. Mau jenisnya HP yang Falcon Supernova iPhone gitu, yang harganya miliaran, super mahal, tapi kalau baterainya habis, nggak ada gunanya juga. Ironis bukan? Saya pikir ironis sekali, karena manusia semakin pintar, teknologinya makin canggih, tapi tetap saja bergantung pada pasokan listrik. Ini masalah kita. Mungkin ini juga alasan yang masuk akal kenapa di tingkat sarjana, ini Bapak Ibu juga banyak pengajar, masih juga diajarkan menggambar manual tanpa bantuan komputer. Mungkin ini loh, saya sendiri bingung alasannya apa, tapi mungkin ini yang masuk akal. Tapi sementara kalau saya mengikuti seminar-seminar pendidikan studio arsitektur, setiap pembicara gencar sekali, paling gencar mengedepankan urgensinya arsitektur digital. Sebentar-sebentar digital, sebentar digital. Komputer tuh seringnya didewa-dewakan. Kita kadang lupa sama tujuan utama kita yang justru belajar merancang mandiri. Itu menurut saya yang sangat urgent. Hal ini justru langka diseminarkan. Yang diseminarkan bukan orangnya begitu, tetapi yang diseminarkan sistemnya selalu itu. Nah, tentang fenomena pendidikan arsitektur di tingkat sarjana, ini mari kita lihat begini kurang lebih fenomena yang adanya. Dulu dominasinya menggambar. Sekarang dominasinya juga masih sama, menggambar juga. Ini mungkin yang sering dijadikan alasan justifikasi bahwa arsitek tidak bisa menulis karena tidak ada pelajaran menulis, yang ada hanya pelajaran menggambar. Ini loh yang saya pikir ada hal yang perlu kita bicarakan sama-sama. Tulisan slide ini loh yang selalu kita gembor-gemborkan. Kelihatannya ini yang selalu kita gembor-gemborkan. Kalau saya tidak salah seperti ini kita gembor-gembornya. Arsitek itu pasti sulit menulis. Apalagi kalau menulis karya ilmiah yang arsitektural. Apalagi dalam jurnal nasional atau internasional bereputasi. Kalau tidak percaya boleh tanya mahasiswa magister yang hadir di sini atau mahasiswa doktor yang akan maju sidang. Seringnya mereka pada terhambat. Kenapa? Karena belum memenuhi persyaratan maju sidang. Belum dapat LOA dari jurnalnya. Nah, saya pikir persyaratan ini seakan-akan lalu menjadi penghambat. Padahal biasanya memang baru dikerjakannya di ujung sisa masa studi, bukan sejak awal. Jadi rasanya ini sebenarnya alasan yang selalu mudah dicari-cari. Mungkin setuju deh rekan-rekan pasti ya. Oke. Mari kita lihat slide ini. Siapa sih yang nggak pernah lihat namanya Le Corbusier? Atau nggak pernah lihat orangnya? Beliau ini jago banget merancang. Bangunannya ciamik banget. Karya ilmiahnya juga oke, mumpuni banget. Bukunya banyak sekali. Salah satu yang saya tayangkan ini judulnya First Yun Architecture. Berdasar judulnya, kata sandangnya Yun, bukan Eng, gitu, bukan UNE, bukan UN. Jadi arsitektur itu kalau di Perancis dikategorikan feminin. Arsitektur itu kelaminnya betina. Arsitektur itu cantik nian. Beda dengan disiplin sipil. Apalagi tadi ada yang hukum saya lihat tadi ya. Sipil itu dikategorikan maskulin. Jadi kelihatannya arsitektur memang dikiaskan seperti kaum Hawa atau Dewi Venus. Nah, kalau kita lihat contohnya Mbah Korbu ini, siapa yang bilang arsitek tidak bisa menulis? Beliau jago sekali menulis. Tulisannya justru bahkan dijadikan landasan pemikiran. Berikutnya, kita lihat ini. Ini juragan Frank Lloyd Wright. Hero-nya Amerika. Sebentar, ini kenapa muncul lagi?
Ini hero-nya Amerika. Sampai-sampai ada seorang mahasiswa arsitektur, fans beratnya dia, penyanyi terkenal, penyanyi duet dia terkenal, menulis lagu khusus buat Frank Lloyd Wright. Nama penyanyi itu Art Garfunkel, sohib duetnya Paul Simon. Duetnya namanya Simon and Garfunkel. Sekarang Garfunkel juga sudah bergelar doktor dalam bidang art, tapi sesuai dengan nama depannya art, nah, cocok. Nah, Frank Lloyd Wright piawai banget merancang, sekaligus juga penulis yang handal. Ini bukunya yang terkenal, An Organic Architecture. Kalau kita lihat tadi contoh Corbu, sekarang contoh Frank Lloyd Wright, siapa bilang arsitek nggak bisa nulis? Itu mitos arsitek nggak bisa nulis itu. Mitos juga kalau pelajarannya menggambar lalu kita nggak bisa nulis. Nah, berikutnya saya perlihatkan sebuah gambar buku dan penulisnya. Anak-anak sekarang pasti tahu dengan tokoh Peter Eisenman. Dia jagonya modernis, dekonstruktivis. Dia sekolah sarjananya dulu di Cornell, lalu kemudian di negaranya Donald Trump yang lagi sekarang hampir kalah itu. Kemudian mendapat gelar doktor dari Cambridge di Inggris, negaranya Ratu Elizabeth. Di bawah bimbingan sejarawan terkenal namanya Colin Rowe, beliau ini semakin mengembangkan keahliannya menulis. Cerita yang paling asik dari Eisenman yang saya teringat selalu ialah ketika dia berhasil membuat eksperimen House 6, jadi house mulai dari 1 sampai 6. Lalu kliennya, namanya Susan kebetulan, menulis tentang Eisenman dan rumahnya. Susan cerita di dalam itunya, tulisannya, betapa berat dia harus struggle, bersusah payah. Pokoknya blood, sweat, and tears. Untuk apa? Menyesuaikan diri tinggal di dalam rumahnya sendiri. Ironis sekali. Ada tulisannya, silahkan dibaca, namanya judulnya The Client Responses. Mari kita lihat contoh tadi, jadi 1, 2, 3, Corbu, Frank Lloyd Wright, Eisenman. Siapa bilang arsitek nggak bisa nulis? Bukunya ini Diagram and Diaries, waduh sangat terkenal. Bagus sekali sih. Saya beri contoh satu lagi. Ini gambar Bernard Tschumi. Bukunya juga terkenal ya. Dia arsitek Swiss, tapi yang berbahasa Perancis. Ayahnya juga arsitek, terkenal dengan nama Jean Tschumi. Dia ini sukanya selalu pakai shawl. Ini pakai shawlnya, cuman karena hitam putih jadi nggak kelihatan. Shawlnya selalu merah warnanya. Seperti Pak BF juga, Pak Bahtiar Fauzi suka pakai shawl. Bedanya Tschumi selalu pakai yang warna merah. Kalau Pak Bahtiar lebih hebat karena shawlnya selalu ganti-ganti disesuaikan dengan outfit. Tschumi juga kadang-kadang pakai scarf atau pasmina, tapi selalu merah. Selalu yang saya temukan foto dia menggunakan shawl atau yang lainnya berwarna merah. Dia terkenal ketika dia menang sayembara Parc Vivier bekerja sama dengan Derrida, seorang Perancis juga sama. Jadi nggak aneh kalau dia juga termasuk arsitek post-strukturalis, tempat aliran itu muncul di Perancis. Buku yang terkenalnya ini sudah ada di depan, Architecture and Disjunction. Mari kita lihat. Dari 4 tokoh tadi, dua yang suhu tadi, siapa bilang arsitek nggak bisa nulis? Semuanya nulis buku. Ini contohnya. Jadi untuk para arsitek, star arsitek atau arsitek Indonesia yang berhasrat untuk menjadi star arsitek yang asli, berhasrat untuk tersohor, tirulah para eyang dan mas-mas ini. Oh sorry, maksud saya bukan tiru. Jangan tiru, tapi belajarlah dari 4 tokoh ini. Ini baru 4 tokoh contoh. Menulis karya ilmiah, mengungkapkan konsep-konsep baru lewat riset tentunya, bukan hanya sekedar karya desain tok. Ini cuma usul, bukan ngenyek ya, bukan ngeledek juga. Oke, mari kita lihat. Merancang. Berangkat dari fenomena, menentukan tema, belajar dari preseden, menghasilkan kebaruan. Sementara menulis, writings, berangkat juga dari fenomena, menentukan isu yang notabene juga tema. Belajar dari literatur yang notabene juga preseden, lalu menghasilkan kebaruan. So, what is the difference? Yang penting menghasilkan kebaruan, bukan kebauan atau kebauran, bukan, tapi kebaruan. Itu yang utamanya. Jadi tidak ada, menurut saya sama sekali tidak ada bedanya. Jadi, ketika Anda, para arsitek di sini, sebentar ini, ketika Anda, para arsitek di sini, dapat merancang dengan benar, sekali lagi dengan benar,
sebenarnya Anda sudah bisa menulis, atau bisa juga berlaku sebaliknya. Jadi saya sendiri kadang-kadang bertanya pada diri saya, kalau saya nggak bisa nulis nih, jangan-jangan saya merancang juga hanya intuitif. Saya jangan-jangan tidak benar-benar mengerti bagaimana saya merancang. Jadi agak aneh ketika saya menyatakan diri saya bahwa substansi merancang itu berbeda dengan substansi menulis. Kalau berlandas pada kategorinya Mas Bloom itu, bukan Mas Bloom ya, Bloom itu, merancang dan menulis itu masuk pada kategori tataran kognitif yang sama, yang serupa, yang member sama. Sedangkan psikomotornya bolehlah beda sedikit. Tapi pencapaian kategori afektifnya sama banget. Itu dia. Nah, sebagai rangkuman, mulai dia. Aduh, saya mohon maaf, ini agak nggak mundur lagi. Saya mohon maaf karena kelihatannya saya stop share dulu lalu saya ulang lagi. Maaf sekali. Ini selalu begini. Moga-moga dia bisa. Oke, tadi kita sampai pada ya ini ya. Sekarang kita masuk. Oke. Mari kita lihat di sini. Ada pelajaran yang dapat kita petik di sini. Saya membuat sebelah kiri ini ada 4 capaian. Pertama, capaian rendah, kedua, capaian standar, ketiga, melampaui standar, ketiga, capaian tertinggi. Nah, keempat arsitek tadi, yang kita contohkan tadi, itu dia masuk dalam tentu paling capaian tertinggi. Sudah pasti capaian tertinggi, karena selalu menghasilkan kebaruan. Nah, dalam istilah menulis, ini dia dalam istilah menulis, saya masukkan juga. Kita sejajarkan, kita standarkan sekarang. Kita lihat, ada lapis-lapis sebelah kiri dan ada lapis yang sebelah kanan. Pertama, capaian standar itu, capaian yang paling rendah saya tidak usik saja, dapat kita anggap setara dengan penulisan atau perancangan, bisa juga, yang mekanistik, robotik, garing. Tidak punya artikulasi yang ingin ditekankan. Persis robot. Suara robot yang datar, tapi tidak mengandung kesalahan prosedur. Kira-kira gitulah. Ini yang saya sebut dengan menulis secara hati-hati. Hati-hati itu ya mekanistik pasti, robotik. Secara kuantitatif lengkap, tapi itu mekanistik. Nah, bagian kedua, agak ini ya, moga-moga bisa dilihat. Capaian yang melampaui standar, setara dengan penulisan atau perancangan yang mempunyai ruh, atau mempunyai jiwa, atau mempunyai spirit. Spirit apa yang mengarahkan pembacanya, atau mengarahkan manusia pada fokus suatu tertentu, gitu ya, suatu fokus tertentu. Sementara ketiga, capaian tertinggi itu setara dengan penulisan atau perancangan, jadi saya tidak sebut hanya penulisan, tapi perancangan juga, yang dapat menggugah, gitu, membangkitkan inspirasi poetik. Itulah Corbu, itulah Frank Lloyd Wright, itulah Eisenman atau Tumi. Nah, tulisan dan rancangannya mampu, kalau kita baca tulisannya, kita lihat rancangannya, mampu membuat pembaca atau pengamatnya melahirkan tulisan-tulisan dan rancangan lain yang baru, membuka sebuah kesempatan untuk mengangkat potensi diri pembaca dan pengamat tentunya, untuk ikut aktif terlibat dalam penulisan, dalam rancangan. Siapa bilang Corbu tidak menghasilkan inspirasi rancangan buat kita? Nah, semoga ini saya sih berharap kita semua sampai pada level ini, level inspirasional poetik. Atau bisa saja kita sudah merasa sampai pada level ini, level menjadi dewa. Saya nggak tahu ya. Tapi saya berharap kita akan semua sampai pada level itu. Yang berikutnya, sejalan dengan 2 tabel yang di kiri dan di tengah, diurai juga proses pembelajaran. Kategorial yang berlandas pada kategori Bloom tadi. Nah, capaian standar masuk dalam kategori pembelajaran kognitif, gitu ya. Capaian standar, kita lihat. Dia hanya kognitif psikomotor yang standar, yang minim sekali pencapaian afektif, minim sekali. Sedangkan capaian yang kedua, yang melampaui standar, itu masuk dalam kategori pembelajaran kognitif psikomotor yang lebih tinggi dari standar. Di sini sudah memunculkan kategori afektif yang berjenjang. Jadi afektifnya berjenjang. Sementara capaian tertinggi, dia masuk dalam kategori kognitif psikomotor tinggi. Ini loh yang ujungnya menciptakan kategori afektif yang tinggi,
yang lengkap dengan refleksi aktualisasi diri. Kalau pada piramidanya Maslow, dia paling tinggi aktualisasi diri. Saya pikir slide ini merupakan bagian terpenting yang perlu dipahami secara mendalam. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya, tabel dalam slide ini saya mulai mencoba merelasikan capaian dengan penulisan karya ilmiah dalam jurnal. Jadi ada capaian, lalu sebelah kanannya jurnal. Capaian standar dalam penulisan karya ilmiah terbagi dua. Yang pertama, pemahaman akan wadahnya, di mana karya ilmiah ini akan kita tempatkan. Kualitas wadah ini harus benar. Jadi jurnalnya mesti benar. Yang kedua, seluruh pokok-pokok naskah harus ada, lengkap, utuh. Tapi ini baru capaian standar. Sedangkan apabila capaiannya melampaui standar, justru yang perlu digalakkan pencapaian ini, bukan pencapaian standar. Ya, pencapaian ini yang sudah menuntut adanya kebaruan, penting oleh kebaruan ini tentu dianggap penting oleh pembaca atau reviewernya. Sedangkan untuk mencapai pencapaian yang tertinggi, rasanya saya belum cukup kompeten untuk menguraikannya. Kurang lebih. Saya akan masuk saja pada dua saja. Pada nomor 1 dan nomor 2. Itu yang akan kita uraikan sekarang. Yang atas itu bagian dewa-dewa sajalah. Oke, saya akan mulai menguraikan apa yang dimaksud dengan yang pertama. Standar jurnalnya, wadah tempat kita menulis, baik internasional maupun nasional. Ini saya tinggal kutip saja dari internet. Jurnal itu apa sih sebenarnya? Jurnal itu bukan pengertian ekonomi. Yang bicara tentang aktiva dan pasiva itu namanya jurnal. Jurnal itu suatu publikasi yang dibuat secara teratur. Bisa terbit bulanan, bisa terbit 2 bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, bisa 12 bulan sekali terbit. Penerbit jurnal bisa dari institusi akademik, perhatikan dengan cermat perbedaan dari publishernya, dari penerbitnya. Masing-masing penerbit mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Jadi tidak heran kalau ada jurnal yang dinilai baik reputasinya dari sisi keilmuan, sementara ada juga jurnal yang hanya baik dilihat pada sisi komersialisasinya. Ini kita sebut jurnal predator, yang kerjanya mengutip fee saja dari para penulis, padahal jurnalnya sendiri masuk kategori abal-abal. Nah, pada bentuk terbitan jurnal, bisa hard copy, bisa juga soft copy. Dulu semua jurnal hard copy, ketika internet belum begitu marak. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan komunikasi, justru jurnal yang bisa diakses secara terbuka oleh siapa saja, dari mana saja, malah menjadi syarat utama agar bisa disebut jurnal yang baik. Itu yang penting. Jadi harus dapat diakses di mana saja, kapan saja. Nah, slide ini tolong Ibu Bapak lihat, menggambarkan bentuk umum dari sebuah karya ilmiah dalam jurnal yang baik. Dapat diamati. Semua pokok untuk sebuah jurnal sudah lengkap di sana. Jadi ada nama jurnal, ada volumenya, ada tahun terbit, ya, lalu ada halaman artikel jurnal. Lalu ada DOI, itu Digital Object Identifier namanya. Ada juga penerbitnya. Di sini penerbitnya sebelah kanan itu Routledge. Sudah top ini. Lalu ada judul artikelnya. Ada nama penulis utama, penulis korespondensi, sampai penulis keberapa. Lalu ada afiliasi penulisnya. Semua afiliasinya juga jelas. Tapi rata-rata tidak pernah mencantumkan afiliasinya sebagai saya sedang belajar di Universitas Anu, tidak. Jurnal tidak mengenal itu. Jurnal pun tidak mengenal jurnal yang baik, tidak mengenal ada gelar di dalam jurnal itu. Tidak diizinkan. Nah, lalu kemudian yang hebat ini juga jurnal yang benar, ada dicantumkan historinya atau proses jurnal, paling bawah kanan. Sejak receive, itu jadi artikel historinya, receive-nya kapan, accepted-nya kapan to be published. Lalu ada isi artikel. Inilah Ibu Bapak, pokok-pokok standar sebuah artikel dalam jurnal yang baik. Jadi kalau tidak ada pokok ini pada contoh jurnal yang tempat Ibu Bapak akan publikasi, segera hindarkan dari jurnal ini. Ibu Bapak lari yang jauh. Walaupun Ibu Bapak lari, dikejar pasti oleh jurnal abal-abal. Ibu Bapak pasti sering mendapatkan email-email bujukan, please submit ke jurnal saya, itu banyak sekali, sering sekali. Saya juga sering sekali dapat. Baik, berikut ini saya
tayangkan standar penilaian terhadap jurnal internasional bereputasi. Bagi pengusul yang mengajukan angka kredit, ini angka kredit, harap memperhatikan pokok-pokok sebagai berikut, gitu ya. Harus itu. 1, jurnal harus open access dan masuk ke dalam DOAJ, Directory Open Access Journal. Open access merupakan persyaratan penting, tadi saya sudah sebutkan. Karena pemeriksaan angka KUM saat ini itu selalu saja hanya online, berlandas pada data langsung, pada laman jurnalnya sendiri, pada website jurnalnya, atau kalau ada bukti pendukung itu ada pada repository Universitas Pengusul. Selalu cuma gitu. Jadi orang pemeriksa dia hanya ingin melihat bukti langsung. Jadi Ibu Bapak, pilihlah jurnal yang open access. Nah, bagi pengusul angka KUM arsitektural, ini arsitektural, pilihlah jurnal yang mempunyai cakupan bidang arsitektur, nomor 2. Itu ya. Jadi kalau nanti Ibu yang dari hukum itu menulisnya jurnal arsitektur, nanti akan rugi sendiri. Bidang lain seperti engineering gitu, kita sering sekali menulis di engineering, apalagi jika tertera kata pronounce-nya bukan, saya pronounce-nya miscellaneous gitu, sering dianggap tidak spesifik untuk arsitektur, karena cakupannya engineering sering diklaim oleh bidang teknik lain. Insinyur itu banyak, arsitek itu sedikit. Jadi pilihlah cakupan nomor 2, cakupan arsitektur. Nah, nomor 3, Dikti mengeluarkan persyaratan baru untuk tahun 2020 ini, syarat khusus untuk pengajuan KUM. Jurnal itu harus mempunyai faktor dampak, nanti akan saya jelaskan apa itu, atau SJR namanya, Schema Go Journal Ranking, minimal 0,5, dan atau boleh juga faktor dampak dari WOS, Web of Science, minimal 1,0. Ini agak sulit juga nih, memang agak sulit. Nomor 4. Nah, demikian juga ketika mengajukan kenaikan angka KUM, jurnal tidak boleh discontinue atau dalam status cancel, tidak boleh. Ini berlaku walaupun ketika Ibu Bapak menulis artikel, ya, pengusulnya, pada saat itu jurnalnya belum di-cancel, tapi sekarang sudah di-cancel. Ini dihindarkan saja, karena pasti juga akan dinilai rendah sekali. Nah, untuk info bagi Ibu Bapak sekalian, banyak sekali pengelola atau publisher jurnal yang non-universitas yang berusaha keras dengan segala cara mendapatkan indeks dan faktor dampak. Banyak sekali. Nah, sesudah mereka mendapatkan faktor dampak atau impact factor, lalu menjadi jurnal predator dengan memungut bayaran pada pengirim naskah. Jangan mau bayar. Umumnya, terbitan dalam satu volume bisa mencapai 30-40 artikel satu volume, bayangkan. Silakan hitung saja. Jika satu artikel biayanya $750-1.000, ini kalau Q-nya kuartalnya tinggi, acceptance rates-nya 100%. Bayangkan 40 judul $1.000, dia udah dapat langsung $40.000. Submit pagi, sorenya diterima. Langsung dikirimin letter of acceptance, LOA. Seringnya bahasa juga tidak pernah dikoreksi sama sekali. Bahasa campur aduk. Namanya jurnal internasional, tapi di dalamnya masih ada bahasa Indonesianya. Ini hindarkan saja. Nah, tentu berbeda dengan jurnal yang mempunyai reputasi baik dan menjaga kualitas mutu. Sudah tidak pernah memungut publication fee, jadi bebas, gratis. Bahkan kadang dalam satu volume isinya hanya 4 judul, satu volume, bayangkan. Paling banyak 8 judul. Nah, kita lihat acceptance rate-nya pasti rendah. Jadi acceptance rate itu apa? Rata-rata penerimaan. Biasanya dari 100% naskah yang masuk yang diterima 10-20%. Ya, demikian juga masa terimanya relatif lama, bisa 6 bulan, bisa sampai 18 bulan. Itu jurnal-jurnal yang baik. Nah, nomor 5. Poin butir 5. Sebaiknya jurnal yang Ibu Bapak tuju, ya, apakah dia stand alone atau publisher, jurnal berdiri sendiri maksudnya ada, atau publishernya juga, tidak masuk ke dalam daftar yang dibuat oleh Jeffrey Bills mengenai jurnal predator. Daftarnya Juragan Bills ini masih sampai sekarang digunakan sebagai rujukan oleh pemeriksa. Jadi tolong diperhatikan juga, jangan sampai. Mudah sekali tinggal masuk ke dalam jeffreybills.com, lalu kita cek apakah jurnal kita masuk ke dalam listnya Jeffrey Bills. Nomor 6, periksa dulu apakah editor jurnalnya mempunyai alamat yang jelas dan dapat dilacak alamat korespondensinya.
ini mudah biasanya. Tapi kadang-kadang kalau jurnal yang dalam tanda kutip abal-abal, kita nggak tahu siapa itu. Nomor 7, penerbitnya, kalau yang mau aman, Ibu Bapak pilihlah penerbit dari universitas. Bukan institusi atau lembaga lain yang nggak jelas juntrungannya. Penilai kadang-kadang tidak akan dapat memberi nilai, bahkan tidak mau memberi nilai, pada jurnal yang berasal dari IPB. IPB bukan Institut Penelitian Bogor, maaf. Tapi trio India, Pakistan, Bangladesh. Karena statistik menunjukkan bahwa jurnal-jurnal IPB setelah memperoleh faktor dampak, kemudian dievaluasi selama kurun waktu 1-2 tahun, hampir semua di-discontinue atau di-cancel, bahkan di-cancel. Tampaknya memang jurnal-jurnal semacam ini sengaja dibuat untuk mengeruk uang. Jadi umur faktor dampaknya pendek sekali. Dan pintarnya mereka, jurnalnya langsung berganti nama baru. Keren dah pokoknya, hebat sekali. Nah, bayangkan saja jika kita nih, termasuk saya juga, sudah mengeluarkan effort besar, baik effort capek, uang besar, tapi ketika akan masuk dalam penilaian KUM, jurnal tempat kita menulis sudah di-cancel. Bayangkan, betapa nggak sedih, kesel, mau marah, percuma juga. Karena itu salah kita sendiri, kurang hati-hati pada awalnya. Nah, maaf. Slide ini menunjukkan 3 institusi pengindeks karya internasional, 2 diantaranya reputasinya diakui oleh Dikti sebagai pengindeks karya ilmiah terbaik. Scopus dan Web of Science, kita sebut WOS. Ya. Dua-duanya ini bereputasi. Kita lihat ini, slide ini menggambarkan bagaimana cakupan Scopus maupun WOS, saya singkat saja. Masing-masing punya kekuatan kelemahan yang sangat spesifik. Kadang-kadang kualitas keduanya sering dihadapkan, diadu. Bagusan mana ya? Bagus WOS, bagus Scopus. Tidak layak diadu. Karena mekanisme pemberian indeksnya berbeda jauh. Jadi tidak layak kita adukan. Tapi memang negara-negara tertentu ada yang preferensinya tertentu. Kalau di luar gitu, misalkan kita ambil contoh di Malaysia, mereka lebih menjagokan WOS. Sebaliknya di Indonesia, Scopus lebih diunggulkan. Nah, Web of Science atau WOS lebih dulu berdiri pada tahun 1900. Dia kuno sekali lah ya. Awalnya bernama ISI, Institute Scientific. Institute Scientific Information yang awalnya diproduksi oleh Thomson Reuters. Dulu saya suka menulis di Thomson Reuters. Beberapa rekan-rekan juga menulis di sana. Tapi lalu dia bankrupt, kemudian dikelola oleh Clarified Analysis. Hilanglah semua datanya. Clarified Analysis ini, CA ini, head office-nya di Philly, kota kelima terbesar di Amerika, negara bagian Pennsylvania, tempat bangunan Frank Lloyd Wright yang tersohor, Falling Water. Sekarang negara bagian ini jadi swing voter, kalau nggak salah ini lagi diributkan di CNN, jadi swing voter, diributin sama Biden sama Trump. Kalau Scopus sendiri berdiri tahun 2004, providernya Elsevier letaknya di Amsterdam, di Belanda. Oke, saya sekarang ingin memperlihatkan ini selain institusi pengindeks, tadi pengindeks namanya, ya, ada faktor dampak juga, mau untuk WOS maupun Scopus. Untuk WOS disebutnya impact factor atau faktor dampak. Sedangkan untuk Scopus, dia menggunakan institusi lain yang namanya Skimago. Skimago itu disingkat SJR, Skimago Journal Ranking. Dibagi dalam 4 ranking kuartil. Sebutnya disingkat ya, Q1, Q2, padahal itu kuartil 1, 2, 3, 4. Nah, karena Indonesia fokusnya pada Scopus, makanya lebih terkenal dengan SJR atau Skimagonya ketimbang WOS. Ya, padahal WOS juga sama juga bagus dan susah. Ya. Nah, untuk diindeks oleh WOS, ya tadi ya dampak faktornya WOS, setiap jurnal harus beroperasi terlebih dahulu minimal selama 2 tahun, menerbitkan paling sedikit 6 volume reguler ya, bukan yang special issue. Nah, kita lihat berikutnya tabel ini. Ini tabel merupakan potongan dari petunjuk operasional PO-PAK itu pengajuan angka kredit pada Kemendikbud di Dirjen Dikti tahun 2020. Ini yang terbaru. Dapat kita lihat bersama, nilai KUM 40 yang paling atas merupakan angka tertinggi yang diberikan pada jurnal internasional bereputasi yang diindeks oleh Scopus atau WOS dengan SJR dan impact factor. Jadi ada pengindeksnya, Scopus atau WOS, lalu ada SJR dan ada impact factor. Dua-duanya diminta. Ini adalah angka KUM maksimum jika memenuhi seluruh persyaratan jurnal JIB, Jurnal Internasional Bereputasi,
dan serta substansi isi jurnalnya sesuai dengan persyaratan. Kalau arsitek, menulislah di cakupan arsitektur. Hukum, menulislah di cakupan hukum. Jangan yang palu gada, yang apa lu minta semua ada. Jangan yang seperti itu. Tapi tentu tidak serta-merta diberikan angka tertinggi 40 karena jurnal sudah memenuhi persyaratan. Penilai tentu akan memeriksa lebih dahulu juga. Jadi tadi jurnalnya pertama, lalu kemudian substansinya, kecocokan bidangnya, ya. Lalu kemudian jika minimum jika ibu menulis jurnal di jurnal arsitektur karena mudah diterima gitu, jurnal arsitektur, padahal ibu bidangnya bukan arsitektur, biasanya langsung di drop, tidak akan dinilai seperti itu. Demikian juga halnya pada yang nomor 30, yang angka 30 dan 20. Keketatan ini tapi hanya berlaku untuk syarat khusus. Jadi kalau yang biasa mungkin masih dinilai. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan takut juga. Nah, ini contoh karena di Indonesia Scopus ada arkeolog tapi kalau publisher yang nama-nama terkenal seperti jadi Indonesia. Dikti sudah yang disebut Science Index. Teknologi indeks singkatannya SIN. Kan istri Rama yang entah mengapa perlambang hati ingat ya, kita dulu punya teman namanya Sinta, mungkin dia yang bikin kali ya, jadi namanya Sinta. Mungkin. Nah, berikut saya berikan di sini contoh-contoh, bukan contoh, tapi standar penilaian. Kalau tadi jurnal internasional, ini jurnal nasional. Open access sama, DOAJ sama. Boleh tanya Ehi, apakah sudah masuk DOAJ? Harus enggak? Ya. Nah, sama juga kalau arsitektur, pilihlah yang arsitektur. Nomor 2, cakupannya arsitektur, pilihlah yang arsitektur, jangan engineering. Nomor 3, persyaratan khususnya, nah ini dia. Sinta 1 dan 2, ya, sebaiknya menulislah pada Sinta 1 dan 2. Itu sebenarnya untuk lektor kepala. Sinta 3 dan 4 untuk lektor. Tapi paling aman menulislah pada Sinta 1 dan 2. Nanti saya jelaskan mengapa. Nah, nomor 4, periksa dulu editornya. Alamatnya jelas atau enggak. Kalau mencari editornya, lalu diklik namanya tidak jelas, hindarkan saja. Jurnal yang aman, nomor 5, universitas. Jangan pilih institusi atau lembaga yang kita nggak kenal. Jangan. Kecuali yang SJR-nya tinggi. Berikutnya, ini saya ambil contoh, mohon izin ini. Saya memperlihatkan sebuah halaman Sinta pada Pak Rudi Trisno, hadir di sini, mohon izin. Saya mengambil contoh ranking pertama untuk skor 3 tahun, 3 year score. Dari Universitas Tarumanegara, Pak Rudi Trisno. Kalau Anda buka Tarumanegara, ranking pertamanya Pak Rudi Trisno. Wah, hebat Pak Rudi. Saya kasih tepuk tangan. Nah, kita baca dokumen di sini lengkap sekali. Dokumen artikel beliau di Scopus ada 7. Ini maksudnya artikel dalam jurnal. Sedangkan artikel dalam proceeding, hasil konferensi ada 13. Pada laman, kita lihat ada 3 pengindeks yang dijadikan dasar. Ada Google Scholar, ada WOS, dan ada Scopus. Ini hebatnya Sinta. Pada laman-laman dapat dilihat data-data jurnal, jumlah artikelnya, skor ranking, H-index, skor dalam 3 tahun, skor keseluruhan. Yang dihitung hebatnya, ini Sinta dari Indonesia ini, berdasarkan penjumlahan dari 3 pengindeks besar di atas. Jadi Google Scholar masih masuk. Kalau jurnal internasional, Google Scholar sudah tidak masuk. Kita masih masuk.
Jadi notabene pengindeks nasional Sinta ini menarik data, dia sedot data dari 3 pengindeks besar yang ada tadi, lalu melakukan penghitungan penjumlahan. Namun sayangnya data yang ada selalu tidak akurat, tidak sesuai dengan Scopus atau WOS gitu ya. Mungkin menurut saya bukan tidak sesuai, tapi karena time lag dari penarikan data digital. Ini yang saya jelaskan tadi. Pemerintah itu dalam hal ini Dikti membuat kategori jurnal mulai dari 1 sampai 6. Perhatikan, yang disebut terakreditasi itu hanya 1 dan 2. Sinta 1 terakreditasi A nilai sekian, Sinta 2 terakreditasi 3, 4, 5, 6 itu disebutnya hasil evaluasi, kurang lebih. Jadi saya tutup saja kalau mau sampai 1, 2, 3, 4, saja 5, 6. Lebih baik kita lupakan karena masih banyak yang lain. Baik, seperti yang telah diuraikan pada slide jurnal internasional tadi, slide ini memperlihatkan penilaian angka KUM Sinta 1 sampai 4. Ya. Jadi 1, 2, 25, Sinta 3, 4, 15. Berarti sangat rendah. Jadi sayang, lebih baik menulislah pada Sinta 1, 2 saja. Itu saja. Lalu kemudian berikutnya, mari kita lihat. Ini saya ambil contoh, mohon maaf Egi, saya ambil contoh ini. Ini contoh jurnal bereputasi Sinta 2, Artex. 7 juragannya Egi. Artex mempunyai cakupan khusus substansinya arsitektur. Ranking Sinta 2 menunjukkan bahwa Artex, jurnal ini telah memperoleh standar kelengkapan sebagai sebuah jurnal bereputasi yang artikelnya dapat digunakan sebagai syarat khusus, syarat karya ilmiah khusus. Namun tentu saja, kalau dinilai penilaiannya, pertama jurnalnya oke, tapi lalu kemudian dilihat saja kualitas isinya seperti apa. Jadi masih tetap dinilai kualitas isinya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jurnalnya, wadahnya. Berikutnya kita akan membahas tentang standar-standar pokok naskah yang akan dituliskan. Oke. Secara umum, naskah itu ada 6 substansi pokok utamanya. Secara umum, ya. Ada abstrak, ada pendahuluan, kasus studi, metode, hasil diskusi, kesimpulan, dan daftar referensi. Ada 6, selalu seperti ini, ada 6. Nah, perbedaan redaksional pada setiap jurnal, pada judul dan subjudulnya tentu ada selalu. Hal ini sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa setiap jurnal mempunyai kekhasan masing-masing. Padahal substansinya akan semua sama. Berikutnya, ini kita sampaikan capaian yang harus ada ya dalam sebuah karya ilmiah. Pertama, dia harus diangkat dari research architectural, harus diangkat dari research. Kedua, ada fenomenanya. Ketiga, ada pernyataan tesis. Ini penting sekali. Pernyataan tesis atau argumen ini penting sekali. Lalu ada bukti kasus-kasus studi yang lengkap. Bisa ditunjukkan, dituliskan. Lalu ada analisis hasil diskusi, ada hasil diskusinya, lalu ada kesimpulan. Hanya ada 7 persyaratannya, sederhana sekali. Ini standar. Berikutnya, kalau kita lihat setelah capaian standar tadi, nah, pada slide ini diuraikan bagaimana capaian di atas standar yang melampaui standar sebuah karya ilmiah. Ada 7 pokok juga. Harap diperhatikan. Ini masih yang standar, harap diperhatikan. Jadi, pertama, diangkat dari research sama fenomenanya relevan, pernyataan tesisnya ada, mengedepankan kebaruan, analisis kasus studinya cukup mendalam, memberi makna baru pada arsitektur, lalu kemudian temuan dan kesimpulannya bermanfaat. Nah, penulisan bahasa komunikasi sebuah karya ilmiah ini juga penting. Sering menjadi obstacle atau batu penghalang untuk diterimanya sebuah karya ilmiah. Penulisan atau cara kita mengomunikasikan sebuah karya ilmiah sama pentingnya dengan substansinya. Perhatikan, sama pentingnya. Cara menulis itu dapat disetarakan dengan bagaimana cara kita berpikir sebagai seorang ilmuwan. Apakah kita berpikirnya runtut, berputar-putar dalam labirin, atau loncat kilat. Loncat kilat itu saya terjemahkan kilat punggung gitu, flashback ya. Sering tuh para penilai sudah putus asa lebih dahulu ketika membaca sebuah karya ilmiah. Kenapa? Hanya karena cara penulisannya. Bayangkan, padahal isinya mungkin tinggi sekali, bagus.
tapi karena cara penulisannya masih kurang dapat diterima, kurang dapat difahami, lalu di-drop. Jadi ada 5C yang perlu diperhatikan dalam menulis. Ini paling ahli bahasa sangat-sangat pandai untuk menguraikannya. Saya hanya bilang ada yang harus jelas, singkat, logis, tepat, dan lengkap. Jadi clear, concise, coherent, correct, and complete. Saya tidak akan menjelaskan ini. Ini nanti Anda tinggal bertanya sama ahli bahasa saja. Tapi ini harus lengkap. Karena tanpa ini, percuma kalau kita mempunyai substansi yang sangat baik, tapi kita tidak mampu menuliskannya dengan baik. Nah, berikutnya ini, pokok-pokok penilaian karya ilmiah. Ini ya, ada 6 hal yang selalu dinilai. Dan pokok ini selalu menjadi penghambat jika tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik ini. 1, link artikel pada laman, pada website. Kita hanya melihat linknya, lalu kita mencoba masuk pada linknya, dan kita akan melihat saja linknya langsung. Oh, seperti ini linknya. Jadi kita tidak mau bukti kopinya sekarang, tapi kita berikan linknya saja. Lalu kemudian link bukti pendukung, seperti misalnya telah direview dan lain sebagainya, itu harus ada pada repositori pengusul. Harus ada, jadi akan dibukanya di sana. Lalu kualitas artikel tentu akan sulit dinilainya, nanti akan kita. Lalu kemudian Bukpan itu bukti pendukung. Bukti pendukung penilaian sejawat ini ada di repositori, harus ada. Lalu bukti pendukung tes kemiripan, kita sebutnya plagiasi, kita punya di sana, ada identikate, ada itu, ada di sana. Nah, kemudian bukti pendukung kompetensi pengusulnya sendiri. Kompetensinya apa? Misalkan saya kompetensinya dalam bidang A begitu, lalu saya menulis banyaknya dalam bidang B, ini juga akan dipertimbangkan untuk diterima. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk pada uraian penulisan karya ilmiah, saya sisipkan dulu 2 quotes ya. Ini sebagai penggugah rasa. Ini Jack Ma. Dia menyangkut jiplak-menjiplak, jadi oke juga saya masukkan. Ternyata dalam bisnisnya dia, walaupun tidak ada aturan tertulis bahwa tidak boleh menjiplak, namun secara empirik, sebenarnya menjiplak produk orang lain, ini akan merugikan dirinya sendiri, yaitu produk dia tidak akan laku, sudah pasti. Nah, dalam penulisan, aturan tertulis tentang plagiasi justru dinyatakan dengan tegas, bahkan dilengkapi dengan alat bantu software. Ada Authenticate, ada Turnitin, gitu. Presentasinya bisa kita lihat dengan baik. Walaupun demikian, software-software yang hebat-hebat ini hanya bisa mendeteksi secara online. Ya, jadi skripsi, tesis, disertasi, itu masih belum dapat dideteksi karena cakupan datanya masih lingkup internal, belum online. Jadi tidak heran kalau hasil duplikasi skripsi, tesis, disertasi masih selalu ada. Bahkan semakin tumbuh subur menurut saya, seperti jamur di musim sekarang, musim hujan ini. Itu Jack Ma. Satu lagi, saya tayangkan quote tentang Einstein. Mengapa saya tampilkan? Pertama, ini cocok untuk penulisan jurnal. Kalau kita belum dapat menjelaskan secara ringkas, artinya kita belum paham akan apa yang kita tuliskan, karya ilmiah dalam jurnal, itu hanya dibatasi jumlah kata, berkisar 3.000, 5.000. Jadi kita harus make it simply. Itu if you cannot explain it simply, you don't understand it well enough. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang mau kita tuliskan, mau 3.000, mau 5.000, it's no problem at all. Nah, jika jumlah ini lebih banyak dari yang diminta pada setiap jurnal, ya, sekali lagi bukan dibatasi oleh halaman tapi oleh jumlah kata. Yang membatasi dengan halaman biasanya itu bukan jurnal ya, internasional yang bereputasi atau jurnal nasional yang bereputasi. Jumlah halaman agak sulit. Kedua, Einstein berujar betapa pentingnya passion. I have no special talents, dia bilang. I am just passionately curious. Jadi passion itu penting sekali. Tanpa passion, yang saya bilang dengan sepenuh hati, tadi dengan hati-hati, sekarang dengan sepenuh hati, niscaya tidak akan kita dapat menulis karya ilmiah dengan baik. Passion itu harus ada berdasarkan dorongan dari dalam diri kita. Bukan dorongan dari luar seperti misalnya, Anda harus menulis. Kalau Anda tidak menulis, Anda tidak bisa naik pangkat. Anda harus menulis. Kalau tidak menulis, Anda tidak akan bisa ikut ujian. Kalau dorongan itu dari luar, berarti itu bukan passion. Nah, menulis artikel ilmiah, karya ilmiah dalam jurnal, saya pikir
harus didorong oleh passion kita, harus sepenuh hati. Karena apa? Kita ingin membagi manfaat hasil penelitian kita secara meluas. Dorongan ini, passion ini yang menurut saya harus dimiliki oleh para penulis. Berikutnya kita akan masuk pada uraian tentang contoh artikel ilmiah. Saya akan mencoba menguraikan dua artikel ilmiah yang berbeda. Yang satu karya ilmiah teoretik berbahasa Indonesia, teoretik ini. Yang kedua artikel ilmiah kasus studi berbahasa Inggris. Jadi ada dua contoh, yang pertama teoretik, satu kasus studi. Yang pertama karya ilmiah teoretik yang berjudul Architectural Philosophy of Ordering Principles. Ya, misalkan kita ngomong gini, the philosophy of architecture itu berbeda dengan architectural philosophy. Yang pertama itu ranahnya filsafat, yang kedua itu ranah arsitektur. Architectural philosophy itu lebih pada pertanyaan filosofis atau ontologis tentang what does it mean to build. Ini yang penting. Jadi what does it mean to occupy? Pertanyaan ini bukan pertanyaan filsafat, tapi pertanyaan arsitektur dalam konteks ontologis, dalam konteks yang mendalam. Jadi ada perbedaan. Demikian juga menurut saya bukan social science of architecture atau history of architecture, tapi architectural of social science, architectural history. Itu berbeda sekali. Jadi penekanannya pada arsitektur. Nah, karya ilmiah ini dimuat dalam jurnal internasional bereputasi. Jadi aslinya dalam bahasa Inggris, lalu saya coba terjemah dalam bahasa Indonesia. Kita mulai pertama. Pertama, ini abstrak. Persyaratan semua sama. Nanti akan saya perlihatkan persyaratan nasional dan internasional sama sekali. Sebelah kiri abstrak. Persyaratannya ada di sebelah kiri. Abstrak merupakan artikel mini yang berfungsi mempromosikan atau sesuatu teori atau pengembangan atau penemuan baru dalam bidang arsitektur. Intinya itu. Strukturnya harus ada introduction, harus ada case study dan methods-nya, arsitektur case study, kalau engineering materials. Harus ada result in this case, discussion. Harus ada keywords. Abstrak sepenuhnya milik penulis. Sekali lagi milik penulis. Tidak ada referensi dalam abstrak. Jumlah kata dalam abstrak umumnya berkisar 150 sampai 200, ada yang 250. Nah, warna biru tua, introduction, kalau kita lihat pada sebelah kanan, itu merupakan potongan kalimat dari abstrak yang mewakili bagian introduction. Jadi dia mewakili bagian pendahuluan. Pada introduction, ditekankan tentang isu dan pentingnya isu ini. Di sini contohnya, dijelaskan di sana AOP itu selalu dibicarakan orang, tapi sampai saat ini belum ada yang secara penuh menggarap isu ini. Jadi dengan demikian isu ini menjadi langka, menjadi harus penting. Nah, jadi inilah ya yang dimaksud dengan potongan dari introduction. Sedangkan warna coklat tua itu mewakili tujuan dan kasus studi. Karena kajian teoretik di sini kasus studinya dalam bentuk teori. Jadi kita lihat penelitian yang bersifat teoretik ini, gitu, bertujuan untuk bla bla bla. Lalu penelitian ini menganalisis 3 teori arsitektur. Jadi kasus studinya berupa teori yang mengedepankan AOP. 3 teori ini diberlakukan. Panjang sebenarnya. Jadi teorinya dalam bukunya juga dipilih, cara memilihnya juga ada kriterianya. Tapi untuk abstrak cuma segini saja cukup. Lalu result and discussion. Hasil dan diskusi. Perhatikan hasil berbeda dengan diskusi, ya. Nanti akan kita jelaskan. Lalu kemudian di sana sedikit saja penelitian ini berhasil mengedepankan sebuah kerangka baru. Di sana kita lihat ada apa ya? Jadi ada konsep baru. Kemudian hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk alat baca baru, bermanfaat secara luas dalam pengajaran, misalnya. Nah, jangan lupa keywords yang bagian bawah itu bukan sekedar kata-kata kunci, tetapi kata-kata kunci ini sangat penting. Kenapa? Dalam konstelasi online atau daring, kata-kata kunci ini akan lalu dicari oleh search engine Google dan dia akan mengeluarkan kata kunci ini. Jadi pilihlah kata kunci yang dapat membawa langsung kepada jurnal kita keluar gitu nanti di dalam, atau artikel kita keluar di dalam Google. Baik, berikutnya pendahuluan. Ini pendahuluan. Kalau tadi pendahuluan hanya diwakilkan oleh satu yang biru, sekarang ini pendahuluan. Introduction itu berfungsi untuk mengisi gap. Jadi kalau dalam penulisan kita, disertasi misalkan, kita selalu bilang, ini mesti ada gap nih, mesti ada masalah, mesti ada kekurangan, lalu kemudian kita mengisi kekurangan. Strukturnya sederhana. Ada fenomena,
ada state of the art atau kita sebut SOTA, ada research formulation. Biasanya research formulation itu mengungkapkan novelty-nya atau kebaruan, ada research objective, dan lalu ada research benefit. Selalu seperti ini. Sedangkan referensi yang akurat dari berbagai keilmuan mutakhir itu pokok cakupan itu harus kita lihat pokok cakupan research benefits itu harus lebih banyak dari usulan research objektif. Tujuan 1, minimal manfaat 2. Kenapa? Kalau manfaatnya sedikit, tujuannya banyak, jadi tidak ada gunanya lagi kita melakukan penelitian. Penelitian itu manfaatnya yang kita cari, bukan tujuannya. Jadi tujuan seminim mungkin, manfaat sebanyak mungkin. Kita lihat contohnya, bagian biru fenomena dan state of the art. Pengguna dan pengamat arsitektur mulai sulit dan lain-lain gitu, diketahui bahwa pencapaian tertinggi sebuah desain adalah bentuk-bentuk menjadi penting. Nah, di sini banyak. Sertakan saja. Jadi, sertakan saja betul-betul sumber-sumber. Citasi menjadi sangat penting pada introduction. Karena fenomena teoretik atau SOTA yang kita ulangkan, itu selalu ada citasinya. Gunakan citasi sebanyak mungkin pada bagian fenomena dan state of the art. Sebanyak mungkin. Karena nanti di bagian akhir akan kita jelaskan. Minimum reference yang Anda harus cantumkan dalam sebuah jurnal yang baik. Nah, sedangkan potongan kalimat yang berwarna coklat itu mewakili isu atau research formulation. Potongan kalimat ini menerangkan juga sekaligus novelty-nya. Sedangkan potongan kalimat yang hijau ini, tujuan penelitian teoretik adalah membuka seluruh abstrak, kemudian menyusunnya menjadi kerangka konseptual baru, disinggung sedikit pada tujuan itu ada novelty-nya. Sedangkan warna ungu yang bawah merupakan potongan kalimat yang menjelaskan tentang manfaat-manfaat penelitian. Perhatikan manfaatnya di sini saya potong. Manfaat pertama, itu pasti ada 2, 3, 4, 5. Jadi satu tujuan bisa 5 manfaat. Yang terakhir, manfaatnya dijadikan landasan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang architectural ordering principle. Jadi for the future study. Berikutnya kita masuk pada case study and methods. Nah, case study and methods berfungsi untuk mendeskripsikan cara mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis data yang relevan. Intinya menjelaskan cara, sekali lagi cara. Methods is cara untuk mencapai tujuan kita tadi. Strukturnya sederhana, case study-nya, ya, lalu theoretical stance-nya, lalu kemudian ujungnya research steps, langkah-langkahnya. Jadi cuma 3 case study-nya kita uraikan, apa dasar-dasar teoretik atau filosofisnya, kemudian steps-nya, langkah-langkahnya. Kita lihat di sini warna coklat ini, ya, uraian tentang AOP-nya sendiri seperti apa. Lalu di sana dijelaskan case study-nya. Pertama, teorinya Dekaching. Kedua, teorinya Thomas T. Evenson. Ketiga, teorinya Don Hanlon. Banyak sekali di sana, Anda bisa menyetupkan sampai 20-30 citasi di sana. Sedangkan potongan kalimat yang berwarna hijau itu mewakili theoretical stance. Karena membandingkan dan mengargumentasikan 3 pemikiran terhadap pemikiran lain di antara ketiganya. Sayangnya, dasar pemikiran tentang munculnya ketiga konsep ini tidak ditemukan. Jadi, dijelaskan apa saja secara argumentatif bagaimana kita menganalisis kasus studi tadi. Secara teori ini, karena dia penulisan teoretik, jadi kita menganalisis secara teoretik 3 kasus studi tadi. Ketiga teori yang telah ditentukan diperbandingkan berdasar pada aspek dan elemen dan konsepnya. Supaya adil, kita tentukan alat pembandingnya. Sesudah itu, dilakukan penelaahan secara mendalam. Nah, kemudian semuanya itu lalu diwujudkan atau dikerucutkan menjadi research steps. Faham filsafat yang membelakanginya, lalu kemudian apa saja research step-nya, langkah-langkahnya, seperti itu. Kemudian, kita masuk pada hasil dan diskusi. Ini mungkin akan saya jelaskan agak rinci sedikit. Result atau hasil berfungsi untuk menyampaikan hasil penelitian sebagaimana yang dijanjikan. What we found. Result. Result itu adalah what we found. Sedangkan discussion itu bukan diskusi ya sebenarnya, bukan hasil dan pembahasan, bukan pembahasan. Discussion itu berfungsi untuk memberi interpretasi atau memaknai hasil yang didapat. Jadi what we means. Jadi hasilnya
kemudian kita beri makna. Makna itulah kebaruan kita. Jadi strukturnya cuma dua, research result and research discussion, biru dan coklat. Kita lihat potongan warna biru itu memformulasikan pemikiran kerangka baru tentang architectural ordering principles. Dijelaskan idenya dari keseimbangan tubuh, kemudian part whole, lalu mendukung dan lain sebagainya. Nah, sedangkan discussion-nya yang coklat mewakili diskusi argumentatif mengenai hasil yang diperoleh, kerangka baru yang dihasilkan. Kemudian kita beri makna lebih lanjut. Bagaimana cara kita menteorisasikannya terhadap 3 kasus studi, bagaimana kita memosisikannya dengan teori-teori yang lain yang ada. Jadi dapat dibaca di sana. Dikaitkan dengan arsitektur, konsep properti komposisi, lalu kemudian kedua konsep ini menurunkan prinsip dan lain sebagainya. Tentu itu substansi yang Ibu Bapak sendiri yang punya. Saya sendiri tidak begitu kompeten untuk substansi Ibu Bapak. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan itu berfungsi untuk menyampaikan keberhasilan pencapaian tujuan. Jadi kalau Ibu Bapak sudah mengungkapkan tujuan di awal, lalu gimana tujuannya, berhasil atau tidak? Ini berhasil. Ya, penelitian, manfaat, pentingnya, lalu pengembangan keilmuan. Strukturnya sederhana sekali. Thesis confirmation, novelty-nya diungkapkan ulang, lalu future study. 3 hal saja cukup ada. Nah, sekali lagi, kesimpulan sepenuhnya milik penulis. Please deh, jangan ada referensi di dalam kesimpulan. Referensi berarti itu bukan kesimpulan Anda. Sering sekali di dalam disertasi atau tesis, dalam kesimpulan masih ada referensi. Itu milik Anda. Jika ada referensi lain, berarti itu milik orang lain, bukan referensi Anda. Kita sudah sampai pada kesimpulan. Berikutnya kita akan bercerita tentang, saya belum menjelaskan yang sebelah sini. Yang thesis confirmation, misalkan begini, ide utama dari architectural ordering principles ialah apa? Dengan demikian, gitu, ide utamanya dijawab bahwa idenya keseimbangan. Novelty-nya yang coklat. Kerangka baru ini disusun dalam tatar yang berbeda, dimulai dengan filosofi, lalu teori, lalu konsep. Pada tingkat konsep muncullah architectural property dan konsep architectural composition. Jadi itulah novelty yang dihasilkan dari teoretik, kajian teoretik ini. Kemudian future study-nya, formulasi ini membuka kemungkinan untuk digunakan sebagai landasan pemikiran bagi penelitian yang lebih lanjut, future study. Dengan demikian, elaborasi terus-menerus diharapkan akan dapat mengembangkan teori arsitektur yang baru. Kebaruan ini sangat diperlukan dalam pengembangan keilmuan. Itu satu contoh yang bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada satu contoh lagi. Saya memperlihatkan bahwa saya akan menggunakan alat yang sama untuk membahasnya. Yang satu international, jurnal internasional dengan kuartil tinggi. Yang satu tadi itu juga sama, jurnal internasional, tapi dalam bahasa Indonesia dan teoretik. Mari kita lihat seperti ini. Kasus studinya empirik, ini judulnya. Kita masuk pada abstraknya. Sama, abstraknya isinya introduction, case study. Kalau tadi case study-nya teoretik, sekarang case study-nya bangunan. Case study and methods, result and discussion, conclusion, dan keyword. Sama juga. Jumlahnya juga 200 kata. Kita lihat contohnya pada sebelah kanan, introduction. The architectural discourse in Indonesia umumnya seperti ini. Selalu membicarakan hal ini. Itu introduction-nya. Lalu yang ada tipis itu, research ini tidak ke sana. Research ini justru akan mencoba melihat sesuatu yang baru. Nah, case study-nya langsung. This research, gitu. Research ini ya bertujuan untuk mengeksplor langsung apa jengki arsitektur dengan cara yaitu bukan dengan cara, tapi dengan menggunakan 2 kasus studi yang ada di Kota Bandung. Nah, lalu result and discussion-nya ada sedikit di sana. Analisinya ini memperlihatkan bahwa karakteristik dari architectural style atau jengki tadi itu merupakan konfigurasi dari elemen-elemen pentagon. Itu hasilnya. Kemudian discussion-nya masuk juga di sana. Ternyata ada ornamen dari discussion-nya itu saya tipiskan di sana. The Pentagon becomes an icon of Pancasila, misalkan contoh seperti itu. Sedangkan conclusion-nya di bawah yang warna ungu, ikon ini mungkin saja bisa jadi alternatif untuk diterapkan dalam modern buildings yang lalu kemudian bisa membuat sebuah kemungkinan baru, opportunity baru dalam perkembangan ilmu arsitektur. Itu abstraknya. Mari kita masuk pada pendahuluannya.
Oke, pada pendahuluan. Nah, pendahuluan sama juga ini pendahuluannya kita lihat fenomena, state of the art, SOTA, research formulation, research objective, dan research benefit. Jadi tidak ada bedanya sama sekali. Warna biru tua mewakili fenomena dan SOTA. Publikasi tentang dan dokumentasi tentang penelitian ini sudah ada. Sini saya contohkan di sana ada sitasi. Ibu Bapak silahkan memberi sitasi yang sangat banyak pada fenomena dan state of the art karena sitasi akan bisa muncul di sana. Sedangkan potongan warna hijau itu menjelaskan tentang tujuannya. Based on these arguments, this research aims to explore the concept of underlies the creation of Genki style art. Jadi sederhananya saya hanya ambil satu potong saja, tapi intinya sebenarnya hanya itu. Sisanya kalimat-kalimat yang kita susun dengan 5C tadi. Clear, complete, concise, coherent, yang tadi. Nah, lalu kemudian novelty-nya, formulation-nya, bisa dijelaskan pada yang coklat. Meskipun demikian, studi ini tidak masuk ke dalam ranah romanticism misalkan, tapi fokus pada eksplorasi tentang bagaimana ikon-ikon Genki. Jadi tajam, langsung tajam. Apa yang mau dicari? Kita akan membahas tentang ikon-ikon Genki. Jadi makna ikon itu seperti apa. Jadi research ini dia akan bermanfaat sebagai vocabulary nantinya sekaligus menjelaskan sebuah konsep alternatif baru bagaimana tentang style-style yang ada di Indonesia. Nah, benefitnya. Benefit seperti tadi, kalau tujuannya hijau itu pendek sekali, benefitnya panjang. Pertama, dia bisa menjadi inspirasi bagi praktisi, bagi semuanya gitu ya. Lalu untuk general, Pak, ini saya potong saja. Lalu kemudian yang terakhir itu yang paling penting, dia highlighting the significance of this architectural style as a part of cultural heritage. Kalau Ibu Tuti ada, ini sangat bagus buat cultural heritage, kurang lebih. Berikutnya, waktu saya masih cukup, masih ada. Ini sudah hampir habis. Nah, kita lihat berikutnya kasus studi dan method. Oke, terima kasih. Kasus studi dan method sama sih kita lihat. Kalau di sini hanya research location and periods. Pada kasus studi and methods, sebaiknya Ibu Bapak mencantumkan fotonya kalau ada. Fotonya saja. Kalau di sini saya cantumkan bagaimana foto tersebut, lalu digambar ulang. Digambar ulang itulah langkah-langkah kita dalam menganalisis. Jadi saya berikan contoh, selalu sebuah kasus studi jangan tidak digambar ulang, tapi digambar ulang. Mengapa? Karena dengan menggambar ulang berarti kita sudah melakukan analisis. Jadi kita tidak hanya mengambil fotonya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di kota ini ada 2, lalu uraikan sejarahnya. Berikan juga sitasi di sini sebanyak mungkin masih bisa. Berikutnya kita masuk pada masih case study and methods. Kalau tadi cuma ada research location and period, di sini saya akan ceritakan tentang theoretical stance dan research steps-nya. Kalau tadi research step-nya tidak terlalu jelas, sekarang kita jelas di sini. Theoretical stance-nya. Kita bisa lihat di sana bahwa pemahaman tentang ikonik atau icon biasa itu berbeda sekali. Lalu kemudian di sana jelaskan tipe architectural icon itu has the meaning of. Nah, ini ada temuan barunya yaitu iconosymbolical. Iconosymbolical relationship with other object, concept, ideological stance. Lalu steps-nya mudah sekali sebenarnya. Ini adalah langkah-langkah dalam methods. Method itu cara atau langkah. Firstly, describing the architectural. Lalu secondly, thirdly, fourthly, sampai keempat. Gitu ya. Jadi langkah-langkah ini yang sebenarnya amat mudah. Jadi kita mengerucutkan theoretical stance menjadi langkah-langkah apa yang akan kita lakukan terhadap kasus studi. Demikian. Nah, lalu kita sampai pada result and discussion. Masih sama juga, cuma 2. What we found and what we means. Biru dan coklat. Di sana jelas sekali resultnya. 1. Pentagonal shape itu dominates architectural building-nya. Jadi dua kasus studi didominasi oleh pentagonal shape. Lalu kemudian, nah di sana baru result dari hasil penelitian kita. Iconosymbolical meaning of Genki architectural style and its future application. Ini hanya judulnya saja yang saya berikan. Jadi subjudulnya, subtitles. Nah, lalu diskusinya seperti ini, kita memberi maknanya. Besides having a distinctive shape, the abstraction of pentagonal shape is also suitable for Indonesia's tropical climate. Dikaitkan misalkan dengan tropis, gitu, dengan iklim tropis. Lalu, thus, aside from being an icon of Pancasila,
the shape of Genki style buildings can also inform observers that this building was built in tropical climate. Jadi icono-symbolical masuknya ke sana. Yang terakhir, the survival of Genki architecture and its possibility to be applied to the modern building is also supported by the use of local material. Jadi sampai pada penggunaan material. Demikian kita masuk pada kesimpulan. Sama juga thesis confirmation, structure-nya, novelty, dan future study. Thesis confirmation-nya, this pentagonal shape can be directly applied. Ya, bisa diterapkan. Lalu novelty-nya ada 2 di sana, atau kita baca yang bawah saja. The result of this interpretation are differ from mechanistic studies. Jadi kalau selama ini banyaknya misalkan mechanistic studies, yang ini dia lebih masuk ke dalam conceptual. Lalu future study-nya, ini saya potong saja yang keempat. Fourthly, the result of the study can be a source of inspiration, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk pada reference. Kita lihat. Daftar referensi hanya berisi seluruh citasi saja. Jadi yang citasi saja. Ya, pencantuman daftar referensi harus menggunakan standar, tergantung jurnal masing-masing. Tapi yang paling penting, isinya. Jumlah judul minimal 40 reference. This is the minimum references that needed, yang diperlukan. Kenapa? Karena begitu kita menuliskan referensinya cukup banyak, berarti bacaan kita cukup baik. Kedua, referensi diutamakan dari jurnal. Biasanya 60-70% itu diutamakan from a journal. Mengapa jurnal? Karena jurnal itu umumnya baru. Lalu sesudahnya tesis, disertasi, penelitian yang ada. Baru setelahnya terakhirnya buku-buku referensi. Jadi bukan buku yang nomor 1. Perbandingan bobotnya juga saya menyarankan 60-70% pada jurnal. Ketiga, kemutahiran. Referensi yang mutakhir itu sangat menentukan naskah Anda diterima atau tidak. 60-70%-nya dari 40 tadi harus berumur 10 tahun terakhir. Maksudnya dari tahun 2010, kalau sekarang 2020 berarti 2010 sampai 2020. Carilah yang terbaru. Jadi bukan literatur, ya, bukan literatur yang jompo sudah. Kita pakai lagi Kevin Lynch misalkan, kita pakai yang umurnya sudah kakek-kakek tua renta gitu ya. Nah, para penulis arsitektur tuh sering berkilas seperti ini. Teori arsitektur itu tidak seperti sains yang sangat progresif, teknologi progresif. Kita selalu berpikir arsitektur tuh lama, buku-buku lama itu yang kita pakai. Oke, no problem. Gunakanlah teori-teori klasik karena itu menjadi teori-teori dasar. Tapi ini ada tapinya, hanya saja hadapkan juga dengan pemikiran baru yang pro dan kontra atau review tentang teori klasik ini. Jadi kita sudah sah, kita pakai teorinya, tapi kita review teori itu. Apakah dia masih faktual? Apakah dia masih relevan dengan kondisi sekarang? Dengan demikian, kemutahiran teori klasik tadi tetap terjaga secara argumentatif dan aplikasinya dalam kondisi-kondisi sekarang. Itu yang perlu kita lakukan. Baik, sebagai penutup sajian ringkas saya ini, saya sertakan sebuah pendapat atau boleh juga disebut quotes gitu, yang sering saya nggak pernah jemu untuk melontarkan pendapat ini pada arsitek profesional, kawan-kawan, dan juga pada kolega akademisi. Jika ingin mengubah arsitektur menjadi lebih baik, mulailah menulis. If you want to change the architecture for the better, start right. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah sudi mendengarkan ocehan saya ini. Acara saya kembalikan pada moderator. Sekali lagi, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Pur atas presentasinya yang sangat komprehensif. Saya stop share. Saya langsung, ya oke, nggak apa-apa. Ini saya langsung buka sesi pertanyaan. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Riyandi. Mungkin langsung saya sampaikan dan bisa langsung dijawab sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi Pak Riyandi ini bertanya, apakah suatu analisis metode proses dan hasil desain arsitektur atau boleh Pak, kalau Pak Riyandi dalam jurnal? Oh boleh, kalau boleh Pak Riyandinya yang bertanya gitu Pak Sidi. Misal Pak Dian. Mau diberikan langsung kepada. Oke, boleh kalau gitu saya berikan langsung jadi, kepada Pak Dian ini saja ya. Ya, oke. Silakan. Oke, saya menyampaikan pada Pak Riyandi untuk silakan Pak Riyandi.
Nah, biar Wah, muncul gitu Pak Dian. ketahuan. Kalau nggak dia nggak muncul ya. Kalau nggak dia cuma lempar batu sembunyi tangan ya. Oke Pak Ariandi. Ketahuan. Ntar saya nyalain biar terang. Nah, Nah, ayo oke. Oke. ini Pak, kelihatannya saya juga pernah bertanya dulu, tapi ya begini kan, seorang arsitek atau desainer arsitek itu kan selalu memang tadi dikatakan selalu berkarya di dalam gambar gitu ya, atau hasil desain. Demikian juga kalau misalnya guru nari atau dosen nari, paling tidak dia menciptakan tarian gitu ya, bukan penulisan tentang tarian. Nah, apakah hasil-hasil karya itu dapat dimasukkan dalam sebuah jurnal? Karena kalau misalnya di dalam penelitian itu kan paling masuknya ke, kalau nggak haki, terus kemudian paten atau kalau nggak salah ini apa namanya, hasil karya-karya monumental begitu. Nah, ini kan berarti gimana ya? Selama ini apakah dosen arsitektur harus meneliti untuk dijadikan jurnal? Apakah hasil-hasil karya desain itu tidak bisa dimasukkan dalam jurnal? Begitu saja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih loh Pak Riyandi. Ini saya menjawab sebisa saya ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya tidak ada bedanya ketika kita merancang dengan kita menulis, nggak ada bedanya. Kalau kita merancang dengan aturan yang benar, ya, sama dengan menulis dengan aturan yang benar. Jadi kalau kita merancang itu dengan aturan yang benar, misalkan kita menggunakan pertanyaan, kalau saya merancang ini konjekturnya, lalu refutation-nya nanti seperti apa ya? Konjektur tebaknya, lalu kita duga, lalu kita tes. Begitu hasil desain kita selesai, lalu kita tes. Langsung kita tuliskan, dia bisa menjadi sebuah jurnal. Jadi, misalkan seorang penari, ketika dia menari, dia betul-betul membagi tariannya, dia bukan instingtif ya, Pak Tarigan. Jadi bukan instingtif, tapi dia betul-betul sadar bahwa dia melakukannya. Pertama, ini introduction tarian saya. Kedua, ini discussion dalam tarian saya. Inilah kesimpulan tarian saya. Dia tinggal menuliskan ulang sebenarnya. Kalau dia menyelami dan betul-betul apa yang dia kerjakan, dia tuliskan ulang, jadilah sebuah jurnal, sebuah artikel, sebuah naskah. Maaf ya, naskah itu belum terbit. Kalau sudah terbit dalam jurnal, kita sebut artikel. Gitu. Moga-moga bisa menjawab. Kalau nggak bisa, jawab lagi sendiri. Ya. Jadi paling tidak kita punya skop yang tadi disebutkan terakhir itu ya Pak ya. Jadi ada fenomenanya, ada ini dan sebagainya. Oke. Persis sekali. Sama sekali nggak ada bedanya. Ya, soalnya kan selama ini kan yang nggak, ya tadi katakan tadi nggak bisa nulis, nah larinya ke desain, yang bisa nulis larinya ke penelitian. Jadi, itu Pak. Sebenarnya bukan. Sebenarnya kita Jadi kita jangan sampai kita mendesain itu instingtif itu. Tapi kita bisa menguraikan mengapa kita mendesain, apa pertanyaannya. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Kembali pada Pak Dian, silakan. Sama-sama. Pak Riyandi, ini pertanyaan bagus juga udah dijawab Pak Pur. Jadi kalau tadi pernyataan dari Pak Pur kan, jika arsitek bisa merancang dengan benar, maka pasti bisa menulis juga dengan baik gitu ya. Karena intinya sama-sama di kebaruan. Tapi apakah berlaku sebaliknya Pak? Jika bisa menulis dengan benar, apakah juga bisa mendesain atau merancang dengan benar juga gitu? Itu mungkin bisa, sembari kita nunggu pertanyaan, saya bertanya ke Pak Pur juga deh. Oke. Baik, gini. Apakah dia reversible gitu? Apakah dia berlaku bolak-balik? Tentu bisa menurut saya. Pasti akan berlaku bolak-balik. Hanya saja perbedaannya pada psikomotoriknya tadi. Ketika seseorang dia memang mahirnya dalam bernarasi gitu, menuliskannya, tentu dia harus ditunjang dengan psikomotorik. Tapi kalau saya berandai-andai bahwa S1 itu sudah mengajarkan kita cara menggambar yang baik, bagi arsitek, maaf bukan arsitek, tentu dia pasti bisa menggambarkan. Tentu dia pasti bisa merancangnya. Jadi menurut saya tingkat sarjana itulah yang melatih kita untuk menggambar ya. Walaupun tentu pada tingkat sarjana juga kita sekarang sudah mulai ya menyertakan orang-orang lain, lay person itu kita masukkan ke dalam studio. Karena tanpa kita memasukkan lay person ke dalam studio, itu sama saja dengan kita menutup diri, seakan-akan arsitek hanya boleh oleh arsitek saja. Kita tidak bisa menerima pendapat-pendapat orang lain. Begitu Dian, jadi reversible. Dijamin reversible. Oke.
Oke, baik Pak. Kalau gitu, ini ada pertanyaan Pak Sidi, malah hostnya yang nanya nih. Oke, silakan Pak Sidi Boleh, bisa bertanya silakan. langsung ke Pak Pur. Iya, Pak Pur, mengenai yang referensi itu harus yang terbaru. Nah, Ya. riset saya kan terkait Feng Shui gitu ya, Pak. Ya, Itu sangat jarang ada buku-buku yang berbobot yang baru gitu. Justru yang berbobot itu adanya biasanya yang agak lama gitu, Pak Pur. Setuju sekali Pak Sidi. Saya setuju sekali. Buku-buku klasik itu memang oke. Saya setuju. Banyak sekali buku klasik. Tapi seperti tadi yang saya uraikan, kalau kita tidak membaca buku klasik, kita rugi. Karena buku-buku itulah babonnya gitu. Tapi buku klasik itu kan sekian puluh tahun yang lalu. Apakah sekian puluh tahun yang lalu itu masih aktual, masih relevan dengan yang sekarang? Nah, kita harus mencari pendamping. Jadi kita tinggal mencari pendamping siapa yang membahas buku itu, siapa reviewnya ada, atau ada juga jurnal-jurnal pendek yang cerita tentang buku itu. Jadi kita kontekskan buku-buku tadi ke dalam konteks saat ini gitu, dengan kemajuan kita. Kira-kira seperti itu Pak Sidi. Jadi buku klasik saya anjurkan tetap dibaca, tapi untuk menulis jurnal lalu padukanlah ya dengan penulis-penulis atau review buku-buku tersebut pada konteks saat ini. Untuk mencegah itu ya, untuk menjaga relevansinya tadi ya dengan aplikasinya. Bagaimana Pak Sadi? Siap. Begitu Pak Dian. Terima kasih. Oke, ada lagi mungkin dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Pur, mungkin masih ada kesempatan ini. Jadi kalau ini ada dari Ibu Maria ya, Ibu Maria Francisca, mungkin mau bertanya tentang fenomena. Silakan Ibu Maria bisa bertanya langsung. Silakan. Bu Maria, kelihatannya masih mute Ibu. Oh ya, maaf. Selamat sore Pak Pur, terima kasih buat materinya. Selamat sore. Arsitek, tapi juga langkah-langkah yang Pak Pur sampaikan itu memudahkan kami untuk bisa menyesuaikan dengan disiplin ilmu kami. Saya mau bertanya tentang fenomena Pak Pur. Spesifik fenomena itu, kalau mungkin di arsitek, apa sih Pak Pur fenomena? Apakah kalau saya kaitkan dengan ilmu kami, apakah itu adalah contoh kasus atau bagaimana Pak Pur? Ataukah kalau di kami mungkin Kak contoh-contoh kasus ataukah ya contoh-contoh kasus gitu. Terus yang kedua Pak Pur, pertanyaan saya, kalau kita memasukkan misalnya ada orang yang sudah menulis di tentang topik yang kita angkat ini, apakah itu juga wajib kita sampaikan di jurnal kita, atau kalau di disertasi pasti, tapi kalau di jurnal apakah itu juga harus diberitahu bahwa ini sudah pernah dilakukan oleh ini gitu. Itu Pak Pur, terima kasih. Terima kasih Ibu Maria. Oke. Fenomena itu umum sekali Bu. Jadi boleh digunakan dalam bidang apapun juga, engineering arsitektur sivil bahkan hukum juga Fenomena itu bisa dua Bu. Bisa fenomena teoretik berdasarkan pendapat pakar-pakar hukum siapa, itu bisa dijadikan fenomena. Tapi bisa juga kasus-kasus yang telah terjadi, itu juga bisa dijadikan fenomena. Jadi berarti itu kasusnya kasus empirik. Empirik dalam arsitektur berbeda dengan empirik dalam ilmu hukum. Ilmu hukum empiriknya itu ya kasus-kasus yang ada dalam persidangan, kasus-kasus perselisihan misalnya. Kalau dalam arsitektur bisa teori juga tentang buku, tapi bisa juga bangunan aslinya. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Jadi bisa fenomena itu, bisa empirik, bisa teoretik. Sederhana. Pasti Ibu Maria tentu banyak fenomena perselisihan, terutama dengan Ehi itu Pak. Nah, lalu kemudian penulis. Sama Bu, menulis disertasi dengan menulis naskah dalam jurnal atau artikel dalam jurnal sama. Sebanyak mungkin kita menggunakan sitasi, jadi itu kita termasuk sitasi, sebanyak mungkin baik. Tapi kalau dia sudah pernah ditulis, tentu malah lebih untung buat Ibu. Dia menulisnya dari sisi kiri, misalkan dari objek materialnya, tapi Ibu menulisnya dari objek formalnya. Bisa gitu kan Bu? Dalam hukum, objek material sama formal itu sangat kuat kan di sana. Jadi saya atau dia menulis pada sisi formal, saya juga menulis pada sisi formal, tapi dari sisi yang lain, dari faset-faset yang lain. Bisa saja Ibu.
Nggak ada masalah. Terima kasih Pak Pur. Demikian. Sama-sama Bu Maria. Pak Dian, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Maria. Selanjutnya ini dari Pak Arinto. Mungkin dipersilakan langsung Pak Arinto untuk menyampaikan pertanyaan. Oh, ada Pak Anto. Ayo Pak Anto. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dian atas kesempatan yang diberikan. Tapi tidak akan dijawab loh. Tidak dijawab kalau tampangnya nggak ada ya. Lampu ya, saya Pak mati, Dian Pak. ya, bukannya. Oh, lampu mati. Oke, Tadi apa-apa. hujan deras sama angin ribut di Magelang. Kasian. Memang Ya. susah. Ternyata PLN belum masuk sampai Magelang, Pak Anto ya. Ya, pertama saya silakan. sangat apresiasi pada presentasi Pak Pur yang sangat menarik dan mencerahkan. Namun masih ada hal yang selalu mengganggu pikiran saya. Ya, karya arsitektur sebagaimana karya seni, terutama yang puitis begitu ya, seringkali didominasi unsur-unsur instinktif atau unsur rasa, atau dengan kata lain memiliki struktur yang menurut saya seringkali informal. Nah, bagaimana struktur yang informal itu lalu kita masukkan ke dalam struktur yang formal yang menjadi ketentuan-ketentuan di dalam penulisan itu. Terima kasih. Baik. Langsung saya jawab Pak Dian ya. Silakan Pak Pur. Ya. Sama tadi nih Pak Anto sebenarnya pertanyaannya nggak beda jauh dengan Pak Tarigan. Kayaknya Pak Anto tuh kerjanya suka nyontek Pak Tarigan nih selalu nih. Oh, langsung ketawa tadi aja, betul kan? Oh, langsung. Jadi sebenarnya sama ya Pak Anto, menurut saya sama. Jadi insting itu memang kita kalau dari sisi seni itu kita selalu mendewa-dewakan insting. Padahal sebenarnya insting itu kan lahir dari praktek terus-menerus ya. Jadi bukan tiba-tiba datang insting itu. Nah, kita tinggal menceritakan saja jalan cerita kita. Bagaimana langkah pertamanya, bagaimana. Pasti ada pertanyaan dalam diri ketika membuat sesuatu. Kalau kita sudah sampai pada ketidaksadaran itu, kita mundur sedikit, lalu kemudian kita uraikan dengan tajam gitu. Fenomenologis kan ke itu Pak Anto. Jadi mempertanyakan kembali, melihat lagi, mengurai kembali. Kelihatannya itu yang harus kita lakukan. Nah, ini juga memang sering dijadikan perdebatan antara art dan teknologi biasanya. Teknologi itu semuanya terukur, art itu tidak terukur. Sebenarnya kalau kita memadukannya atau kita menghadapkan art dengan teknologi itu nggak cocok gitu ya. Tapi secara substantif ya, jadi saya bercerita substansinya sebenarnya sama Pak. Kita menghasilkan seorang artis, dia menghasilkan kebaruan pasti. Dia ingin desain dia tidak sama yang lain. Itu sudah pasti. Lalu dia tinggal menguraikan saja kebaruan. Saya pernah membaca bukunya Corbu ketika dia menulis, lalu kemudian tulisan itu dituangkan dalam satu buku kecil, bukan buku lah sebenarnya, semacam artikel itu. Menarik sekali, dia bercerita. Jadi ada namanya sekarang autoetnografi. Itu juga boleh dijadikan. Itu cara kita menulis. Jadi autoetnografi itu sekarang sudah beberapa artikel yang masuk betul-betul dalam jurnal yang kuartilnya 1 bahkan. Autoetnografi namanya Pak Anto. Jadi banyak cara untuk masuk ke dalam situ Pak. Begitu Pak Anto. Ya, terima kasih Pak Pur. Oke. Sama-sama Oke, Pak. cukup ya. Ini ada Pak Tito, mungkin dipersilahkan yang ingin bertanya tentang manfaat. Silakan, Pak Tito, apa kabar Pak Tito? Ya, Pak Pur, baik. Kabar baik. Masih Kuma, bisa Kang ikut. Mas, ini Kang Mas senior saya ini Kang Mas. Ayo silakan. Jangan begitu, tidak, sudah lama, itu masa lalu. Sekarang kita lihat masa depan. Oke. Ya, tapi saya masih terbawa itu tadi saya ingin menanyakan sebetulnya oleh moderator bisa langsung saja ditanyakan ya. Tidak perlu saya yang bertanya. Saya sudah menanyakan itu tentang asas manfaat. Jadi asas manfaat itu memang kalau ditulis gitu ya bisa panjang atau bisa hati-hati dari kata Pak Pur. Tetapi saya tidak tahu ini apakah karena saya terpengaruh oleh
dunianya Prof. Sandi dulu, sehingga beliau pun tidak mau melakukan langkah seperti yang Pak Pur lakukan sekarang. Jadi saya ingat dengan senior saya waktu itu, saya sempat menggantikan juga beberapa kali tugas beliau di dalam pasca sarjana pada waktu itu, karena beliau kan sempat pergi ke Amerika berapa, setengah tahun ya mungkin ya, 6 bulanan gitu. Ya, 6 bulan ya. Ya, karena akan melahirkan kalau tidak salah putrinya di Amerika dan sekaligus menengok. Dan pada waktu itu mengenai asas manfaat ini agak sedikit berbeda dengan apa yang dituliskan dalam pengertian saya ya. Jadi manfaat itu lebih kepada pengaruh sebetulnya. Influence, bagaimana kita bisa mempengaruhi. Tidak hanya sekedar ditulis, tetapi bagaimana kita bisa memotivasi dan sebagainya. Dan mungkin agak berbeda kalau saya lihat misalnya Trump yang sekarang sedang ramai ya, lagi hitung-hitungan dengan Biden. Saya melihat gayanya agak berbeda ya. Atau sebetulnya menurut Pak Pur ini bagaimana? Apa memang manfaat itu cukup dituliskan saja? Apa tidak dampaknya itulah yang dilihat? Bagaimana sebuah pengaruh pendidikan, pengaruh memotivasi itu berdampak secara luas. Memang saya akui bahwa ada kemungkinan, ada penolakan. Tetapi kalau kita lihat respon dari ya katakanlah mahasiswa atau siapa gitu ya, sebetulnya kan itu tidak dituliskan, langsung disampaikan, dan itu memberikan respon yang lain yang kita bisa merasakan, wah memang kena ini gitu. Tapi kalau tidak kena kan tidak ada respon. Jadi apakah memang asas manfaat ini, sudahlah, yang penting ditulis saja. Kita tidak melihat respon secara kejiwaan atau body language atau what next begitu. Hanya ditulis saja begitu. Ini pertanyaan saya nih, karena itu menyangkut asas manfaat ya. Pak Pur tadi mengatakan cukup targetnya 1, tujuannya 1, tapi manfaatnya banyak. Tapi kan yang banyak itu kan cuma tulisan sebetulnya. Tidak terlihat gitu, riaknya. Tetapi saat kita mengajar, saat kita motivasi, kemudian kan muncul hasilnya. Itu pertanyaan saya tentang manfaat, Pak Pur. Mohon maaf kalau seandainya ada sedikit berbeda. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Tito. Ya. Thank you. Begini, saya mencoba menjelaskannya tadi pada memetik pelajaran dari keempat tokoh itu pada slide itu. Egy, ini slide-nya direkam nggak ya, Pak Egy ya? Saya lupa. Rekam. Kalau direkam nanti tinggal dibagikan. Rekam, oke, good. Oke. Nah, tadi saya menjelaskan tentang ada 4 capaian, Pak Tito. Pertama, capaian yang sangat rendah, lalu capaian standar, kemudian capaian yang mempunyai roh, dan yang terakhir itu capaian inspirational poetic yang menggugah, yang bisa seperti saya melihat bangunannya Korbu, lalu saya tergugah dan memberi manfaat pada saya. Itu betul, dampak itu yang kita harapkan. Jadi capailah capaian tertinggi, bikinlah tulisan Anda inspirational poetic. Saya membaca sebuah buku, lalu saya tergugah dengan buku itu dan saya menulis. Itu dampak. Sedangkan ketika kita menulis sebuah artikel, kita tidak mengukur dampak, Pak Tito. Dampak itu nanti karena dampak itu harus diukur. Tadi Pak Tito juga sudah menceritakan, dampak itu bisa ditolak, bisa juga diterima. Nah, itu adalah akibatnya, jadi dampaknya. Seperti sebuah jurnal. Apakah jurnal saya itu nanti, jadi begini Pak Tito, ketika jurnal saya disitasi oleh orang banyak, tulisan saya, manfaat saya disitasi oleh orang banyak, barulah terasa di sana manfaatnya. Lalu saya diberi H indeks. Indeks saya naik karena jurnal saya disitasi. Artinya jurnal saya, tulisan saya, artikel saya sudah bermanfaat bagi orang lain. Kurang lebih seperti itu Pak Tito. Karena kalau manfaat yang Pak Tito ceritakan benar, ketika kita mengajar, lalu manfaatnya terhadap orang. Contoh studio saja. Ketika studio kan kita bukan mengajarkan apa yang kita tahu, sebenarnya kita membuat pintar orang-orang yang berada di studio. Tapi apakah kita pernah mengukurnya bahwa orang-orang itu menjadi pintar? Itu juga kita sering lupakan sebenarnya. Tapi itu ide bagus Pak Tito.
Jadi nanti saya mau minta tambahkan pada studio itu, kalau bisa kita ukur hasil-hasilnya itu apakah mereka bertambah atau tidak. Itulah yang namanya capaian pembelajaran, learning outcome, bukan apa tujuan pembelajaran, tapi capaian pembelajaran. Begitu Pak Tito. Jadi apabila tulisan kita itu nanti disitasi oleh orang lain, diterima oleh orang lain, kita akan mendapatkan, kita akan mendapatkan indeks yang tinggi, lalu orang-orang itu mendapat manfaat karena menganggap bahwa tulisan kita ini menggugah dia untuk menulis kembali. Begitu Pak Tito. Thank you pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Pur. Sama-sama Pak Tito. Oke, terima kasih. Cukup, Pak. Dian? Ini saya lanjutkan satu lagi Pak, ada pertanyaan dari Bu Indri yang mengalami gangguan jiwa di tulisan ini. Silakan Bu Indri. Selamat sore Pak Pur. Iya, apa Iya, Di? Pertanyaannya kan sekarang kebetulan lagi nulis jurnal, kemudian komentarnya adalah kurang memiliki jiwa dan spirit. Kebetulan tadi Pak Pur bercerita mengenai spirit, itu sebetulnya bisa diukur enggak Pak? Kalau diukur itu melalui komponen apa aja yang sebuah tulisannya memiliki spirit itu Pak? Oke. Yang paling sederhana begini. Kalau kita hanya mekanistik lalu dibaca orang, kita gini. Kalau saya menuliskan sesuatu, misalkan saya menuliskan cinta gitu ya, bukan cinta, lalu di awal saya sebutkan cinta itu seperti apa, lalu di akhir saya sebutkan, di tengah-tengah saya sebutkan cinta itu apa, lalu di akhir saya sebutkan lagi, ternyata menurut saya cinta itu ini, orang akan tahu bahwa spirit tulisan ini adalah is about cinta. Itu sederhananya seperti itu, dengan cara mengukurnya seperti itu. Jadi ketika saya membuat sesuatu, menuliskan sesuatu isu saya ulang-ulang, lalu orang mengerti, oh isunya tentang itu, dia mendeskripsikan isunya dengan baik. Itulah yang kita sebut ruhnya dalam penulisan. Kurang lebih ya, tentu ada lagi hal yang lain, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi tidak bercabang-cabang, kita menceritakan hal yang lain juga. Kurang lebih. Baik Pak. Cukup paham? Ya, harus dicoba dulu. Terima kasih Pak. Siap. Pak Pur. Oke. Iya Pak Tito. Tadi pertanyaannya tentang spirit Pak Pur. Kalau kita bicara bahwa fenomena yang ada itu kelihatannya kok biasa-biasa aja ya. Nah kalau biasa-biasa aja kan tidak menarik Pak. Tetapi kalau dia menyengat gitu kan beda. Keberanian mengatakan sesuatu, ini menyangkut Ibu Indri tadi ya. Saya merasa mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Indri itu biasa-biasa aja itu. Tidak ada gitulah. Loh ya enggak. Pak Tito menyampaikannya dengan tepat sekali. Tuh, bukan. Ya tadi kan kata spiritnya tidak ada. Artinya kan karena biasa-biasa kan tidak kelihatan sengatannya atau sesuatu yang keluar dari keberanian out of the box gitu kan. Jadi mungkin itu yang nggak tahu bagaimana caranya untuk bisa dituliskan dengan baik ya. Itu hanya sekedar berbagi dengan Pak Pur ini. Yang tadi saya juga merasakan dampaknya itu kalau bisa biasa aja mah ya itu average lah ya. Pada normal. Kita harus menciptakan sesuatu yang mungkin sedikit keluar dari kebiasaan mungkin dan sebagainya. Tapi ungkapannya seperti apa ya saya juga tidak tahu. Ini menanggapi tadi yang Pak Pur mengatakan spirit atau rohnya tidak ada itu. Terima kasih Pak Pur, sudah diberi kesempatan. Sama-sama Pak Tito. Ya. Ibu Indri sudah dijawab lagi dengan Pak Tito tadi, bagus sekali. Terima kasih Pak Tito. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tito. Sama-sama. Ini terakhir Pak Pur mohon izin, kan ini ada banyak yang minta di-share untuk materinya, apakah diperkenankan gitu, karena kalau diperkenankan nanti mungkin Keki yang akan share ya rekamannya kalau memang. Baik, silakan saja diatur. Oke. Terakhir sebelum ini mungkin saya tutup ya karena udah hampir 2 jam. Silakan. Jadi saya tutup, ini ada sedikit flashback aja atau ringkasan sedikit lah gitu ya. Jadi pertama kalau untuk ke jurnal ilmiah, jadi pertama harus diperhatikan penerbitnya, nama jurnalnya, tahunnya, volume, terus DOI, ada judul artikel, penulis, dan ada progresnya gitu ya, atau ada istilahnya sudah diterima atau masih di tahap mana gitu ya. Lalu kemudian untuk jurnal internasional sebisa mungkin cari yang
berhubungan dengan universitas atau tadi ada disebut jurnal dari Elsevier dan Routledge ya, itu yang bereputasi yang disarankan. Untuk yang nasional diusahakan ke Sinta 1 dan Sinta 2 atau universitas karena memang bisa terakreditasi A dan B. Oke, selanjutnya untuk kalau di segi substansi, untuk abstrak dan kesimpulan itu sepenuhnya milik penulis, sebaiknya jangan ada kutipan atau referensi, itu hanya untuk reminder gitu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya, mungkin acara saya ya Pak Pur, saya kembalikan kepada host Pak Sidi untuk sesi foto bersamanya. Silakan Pak Sidi, terima kasih semua yang sudah mengikuti. Ya. Silakan dinyalakan. Terima kasih banyak semuanya. Saya mohon sedikit sebentar. Terima kasih untuk yang hadir semuanya. Senang sekali bisa membantu kami di sini. Saya anggap ini semua keluarga kita. Jadi untuk next yang berikutnya, mohon nanti kalau kami mengundang lagi, ikut juga berpartisipasi lagi. Terima kasih. Thank you. Makasih. Ayo Pak Sidi, silahkan. Makasih banyak Pak Pur atas paparannya yang luar biasa. Makasih Pak Dian. Bapak Ibu boleh mohon untuk menyalakan videonya untuk kita ambil foto bersamanya. Makasih. Sebentar. Oke. Saya capture-nya agak pelan ini Bapak Ibu, sebentar ya. Mbak Email boleh nyalakan videonya Mbak Email? Ini masih belum nyala semua sih videonya. Iya, Pak Sumardianto masih belum nyala. Sebentar ya, saya coba di... Oke. Ya ini ternyata nggak semua nyala ya. Bentar, saya coba capture dulu. 1. Sebentar, ini muncul chatnya soalnya. 1. Oke, ini sebentar ya. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ini baru yang halaman pertama. Next, ini yang kedua. 1, 2, 3. Oke, ini lembar yang ketiga. Wih, banyak juga lembarnya. 1, 2, 3. Oke, tapi ada beberapa yang nggak menyalakan videonya nih. Ada berapa nih? 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang nggak menyalakan videonya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai saja. Siap. Pak Muhlis, thank you Pak Muhlis. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yes, Pak. Ini banyak yang saya Terima kasih Pak Pur. Sama-sama ya Pak Riyandi. Oke, thank you. Pak Pur, Ibu Maria semua. terima kasih Pak Pur. Sama-sama semuanya. Jo, apa kabar Jo? Pak Pur, hatur nuhun. Terima kasih Pak Pur. Sama-sama, sama-sama. Silakan. Egi, Sidi. Mas Egi, terima kasih. Semuanya terima kasih. Yuk. Terima kasih semuanya. Kalau Makasih Pak Pur. Sama-sama. Oke. Terima kasih juga ya. Bu Tuti, apa kabar? Belakangnya, Terima kasih, dadah. Pak Dian. Apa Bu kabar, Rini, Cek? apa kabar? Ya. Baik, Bu Joyce, apa baru kabar? mandi. Sip. Pak Yosef, thank you Pak Yosef. Sama-sama. Sip. Semarang gempa. Semarang. Turun Pak Pur. Sama-sama, J. Izin lab. Thank Ya. you. Sama-sama. Jin Lab. Silakan Pak Egi, Pak Sidi yang ngatur ya. Monggo. Ya, Kasih Pak Pur. Sama-sama. Bapak Ibu kalau masih mau ngobrol, Pakar, Pak Alwin, thank you Pakar, Pak Alwin. Terima kasih Pak Pur. Sama-sama, Pak Alwin juga Sharingnya. thank you. Yes, sama-sama. Nanti Egi yang akan bagi-bagi ya, Gi. Ya, Eki. Mana dia? Pak Joni, apa kabar Pak Joni?
Bu Primi apa kabar? Iya nih Bu Primi. Halo Bu Primi. Sebentar lagi manggung ya Bu Primi. Iya Pak. Ada Eis. Eis apa kabar Eis? Pak Joni juga siap-siap. Ada Eis. Buka dulu itunya mic-nya Eis. Eis mana Lupa Eis? maaf. Nah itu Eis tuh. Makasih Pak Pur. Sip, thank you. Fermanto apa kabar Fer? Baik Ibu, Pak. ada Ibu Eti mana ini Ibu Eti? Kok nggak muncul Bu Eti? Iya tadi ada Pak Pur. Oh gitu. Oh Ibu Eti sama Bule ya, Bule juga gitu ya, sombong Muncul ya. lah, aku muncul. Nah, Bule muncul, Bule itu yang sombong, mana Bule nggak muncul. Oh ini Eti, apa kabar Bu Eti? Sip, sip, sip. Hadir Pak Pur. Tuh Pak Mardianto juga. Bu Eti sombong. Iya memang. Ulang tahun nggak boleh sombong, yang habis ulang tahun. Apa kabar Bu Habis Eti? ulang tahun, ayo. Ayo. Kita, ya Bu Eti nanti Joyce kita juga ngumpul-ngumpul sombong. seperti ini ya. Mana Joyce? Pak Batiar juga ada tuh, Pak Batiar apa kabar? Itu Pak Dian Lesmana apa kabar? Masih di mobil tuh Pak Dian. Waduh, masih di Dari mobil Pak tadi Dian. belum sampai aja. Oke. Sama-sama Pak Dian. Halo Pak Fer. Nuhun Pak Pur. Yes, sip, nuhun sama Pak Awin. Pak Pur. Yuk, monggo. Oh, deh Pak itu. Monggo. Baik ketemu lagi Pak Fermanto. Yes. Pak Karyadi. Ya. Sehat selalu Pak. Hari. Sehat, Oh, ada sehat, Hari sehat, juga. Pak. Hari apa kabar Hari? Mana Hari? Sehat. Oh iya. Sudah selesai sidangnya Pak Hari. Kok baru sidang tuh? Waduh, kasihan nih. Berjuang kita ikut. Sip. Oke. Makasih Pak Nanti Pur. acara Ya. depan. Sama-sama. Oke. Sampai ketemu lagi Bu ya. Lendi Pak yang jadi host Pak. Oh, Bu Lendi yang jadi host. Ayo, sama-sama. Oke. Kita tunggu dulu deh, saya salah record. Salam ya.